Dan pada sesi malam ini, kita akan dibersamai oleh mentor-mentor awardee LPDP yang super duper keren dan luar biasa yang akan menjadi panelis pada sesi malam hari ini. Mereka adalah Kak Alfian Rosiadi MM, Kak Airsa Salsabila PF STRIP, dan Kak Aldin Alvan Hidayat SSI. Terima kasih banyak atas kesediaan kakak-kakak mentor yang telah hadir malam ini untuk berbagi ilmu serta pengalaman kepada para peserta. Seperti yang kita ketahui, sesi ini dirancang untuk memberikan gambaran nyata suasana wawancara LPDP sekaligus menjadi ruang latihan strategis agar kita bisa menjawab pertanyaan dengan lebih percaya diri, sistematis, dan meyakinkan. Jadi untuk teman-teman semuanya, manfaatkan sesi ini dengan sebaik-baiknya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara ini dengan sambutan dari perwakilan mentor Leto, yaitu Kak Airsa Salsabila PF STRIP. Kepada Kak Irsa, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih moderator pada sesi mockup malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator, kepada mentor, menti, dan juga para hadirin, peserta, ataupun penonton sesi mockup interview terbuka bersama Leto dalam rangka seleksi beasiswa LPDP batch 1 tahun 2025. Sebelumnya terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan hadir di hari Minggu dan juga hari libur Paskah. Teman-teman antusias ingin belajar bersama bagaimana jalannya atau gambaran jalannya seleksi substansi beasiswa LPDP. Harapannya teman-teman baik yang akan menjalani mock up pada malam hari ini, kemudian rekan-rekan juga yang hadir sebagai penonton, bisa mempelajari, bisa mengambil insight dari apa yang kami sharing pada malam hari ini. Sifat mock up ini adalah sharing pengalaman dari kami para mentor, bukan berniat untuk menggurui, bukan berniat untuk lebih jago atau lebih baik, tidak. Tapi kami adalah ingin membantu teman-teman menjemput impian teman-teman menjadi penerima beasiswa LPDP. Semoga sekali lagi apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman baik yang mengikuti mock up dan juga menyimak sesi mock up pada malam hari ini. Selamat berjuang teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Kak Ilsa atas sambutan hangat yang diberikan. Semoga apa yang akan kita pelajari malam ini bisa menjadi bekal penting untuk menghadapi wawancara sesungguhnya nanti. Oke, sebelum kita mulai ke sesi utama, yaitu sesi mock-up wawancara, kita abadikan dulu momen malam ini lewat dokumentasi foto bersama. Untuk itu, aku mohon teman-teman semua bisa menyalakan kamera dan kasih senyuman terbaiknya untuk kita bisa lebih semangat untuk sesi malam ini. Oke, aku hitung ya. Aku juga bantu untuk screenshot. 1, 2, 3. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada semuanya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu simulasi mock-up wawancara beasiswa LPDP. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai sesi mock-up wawancara malam ini, aku izin menyampaikan beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan oleh semua peserta, khususnya untuk Minty yang akan tampil. Yuk, simak baik-baik teman-teman. Yang pertama, selama sesi berlangsung, tidak diperkenankan menggunakan virtual background. Pastikan latar belakang tetap netral dan profesional, yaitu latar belakang dengan dinding yang polos. Kedua, sesi ini akan disimulasikan semirip mungkin dengan wawancara asli LPDP. Akan ada 3 panelis hebat yang akan berperan sebagai akademisi, psikolog, dan perwakilan bidang umum. Jadi pastikan menyikapi sesi ini dengan serius dan profesional, seolah-olah Anda benar-benar sedang menghadapi wawancara resmi. Ketiga, sangat disarankan untuk menggunakan PC atau laptop, bukan HP, agar tampilan kamera dan suasana lebih stabil dan profesional. Keempat, ketika sesi wawancara dimulai, Minty diharapkan untuk memposisikan dirinya seperti benar-benar sedang mengikuti seleksi substansi atau wawancara real LPDP. Gunakan bahasa formal dan panggil panelis dengan sebutan Bapak atau Ibu selama sesi berlangsung. Kelima, alur sesi akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sesi wawancara, kemudian sesi feedback dari para penulis, dan ketiga, sesi tanya jawab yang terbuka untuk Minty maupun peserta lainnya. Tapi perlu dicatat, Minty akan tetap diprioritaskan untuk bertanya terlebih dahulu.
Dan yang terakhir, pada akhir sesi wawancara, panelis akan mengatakan bahwa Minty diminta untuk meninggalkan ruang Zoom. Tapi tenang, ini hanya bagian dari simulasi aja. Jadi, teman yang akan menjadi Minty malam ini jangan langsung keluar dari Zoom setelah sesi selesai. Tetap tunggu sampai semuanya rangkaian acara selesai ya. Oke. Dan untuk selanjutnya, sesi ini akan langsung dipandu oleh tim mentor laptop dan aku serahkan sesi selanjutnya kepada tim mentor. Waktu dan layar dipersilahkan kepada kakak-kakak semuanya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Baik, Alfian. baik, sebelum ini mungkin cek ya, suara saya terdengar jelas ya. Iya Bapak. Baik, terima kasih. Eh, Baik, kita akan mulai sesi ini, sesi mock up interview atau simulasi wawancara beasiswa LPDP. Jadi kami akan membuat suasana dan situasinya mungkin semirip mungkin dengan apa yang terjadi pada eh, mock up interview yang sebenarnya. Jadi sudah siap Ibu atau Kak Arum Rahmasari ini? Baik Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Saya siap Bapak. Baik, Bismillah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini benar dengan Saudara Arum Rahmasari. Benar Bapak Alfian, saya dengan Arum Rahmasari. Baik, Saudara merupakan pendaftar beasiswa LPDP untuk program S3 dalam negeri dengan tujuan pada Universitas Gadjah Mada. Betul ya, data yang saya bacakan? Iya Baik. benar Bapak. Baik, sebelum kita mulai sesi wawancara, kami ingin memastikan terlebih dahulu bahwa Saudara Arum Rahmasari ini berada pada ruangan tertutup dan sendiri. Jadi silahkan memutar device-nya 360 derajat. Tidak usah diputar ya. Oh tidak usah dibesar baik. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai sesi wawancara ini, kami persilahkan kepada Saudara Arum Rahmasari jika ingin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, Primo Mori, Hmm. lanjut. Eh, Baik, Saudara Arum Rahmasari, sebelum kami mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji kesiapan saudara untuk menjadi salah satu penerima beasiswa LPDP, silakan memperkenalkan diri dengan singkat. Baik, terima kasih Bapak Alfian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arum Rahmasari Oktivaningsi, biasa dipanggil Arum. Saya saat ini adalah seorang dosen di kampus STIE IEU Yogyakarta dengan tingkat pendidikan Magister Manajemen Bisnis dan rencana studi saya adalah di UGM jurusan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan dengan jalur LOE. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Sudah berapa lama Saudara Arum Rahmasari ini menjadi dosen? Saya menjadi dosen sudah 8 tahun lebih, Bapak. 8 tahun di ini ya, di kampusnya yang sekarang atau ada pernah berpindah-pindah tempat bekerja? Iya, kebetulan pernah berpindah, Bapak. Iya, kenapa berpindahnya? Dari mana? Berpindahnya, iya, baik. Berpindahnya dari Lampung ke Yogyakarta karena mengikuti suami bekerja. Begitu, Bapak. Mengikuti suami kerja. Jadi total 8 Ya. tahun itu sejak 2017. Iya, Bapak. Dari tahun 2017. 2017 di Lampung, kemudian di tempat bekerjanya sekarang sejak tahun berapa? Bekerja di tempat saat ini sejak tahun 2019, Bapak. Oh, berarti 2 tahun di Lampung, 6 tahun di Jogja. Betul seperti itu. Iya, Bapak. Baik. Ibu mengajar mata kuliah apa di kampusnya? Untuk saat ini saya mengajar di mata kuliah yang
fokus studi dan kepakarannya di bidang kepemimpinan, Bapak. Contohnya di manajemen kepemimpinan, lalu kepemimpinan strategis, dan juga mata kuliah manajemen bisnis lainnya. Begitu, Bapak Alfian. Baik. Saya baca di ini ya, eh, riwayat penelitian Saudara Arum ini punya 3 penelitian. Mungkin bisa diceritakan penelitian yang terakhir saja mungkin. Itu penelitiannya tentang apa, bagaimana, proses pengerjaannya bagaimana, kemudian dipublikasikan kemana. Baik, Bapak. Untuk penelitian saya yang terakhir ini terkait dengan safety leadership dan juga safety culture, Bapak, di dunia penerbangan. Dan pada saat penelitian ini dilaksanakan, itu terkait dengan dunia penerbangan sehingga mengutamakan tentang bagaimana sih kepemimpinan yang dihasilkan di dalam dunia penerbangan dan juga diterbitkan atau dipublikasikannya di jurnal kampus, begitu, Bapak. Jurnal kampusnya ini masuk Sinta berapa? Jurnal kampus tidak terindeks Sinta, Bapak, untuk penelitian yang saya terapkan di data berikut, Bapak. Oh baik. Jadi jurnal internal, Bapak, begitu. Baik. Jadi tidak terindeks Sinta ya. Terus kalau dilihat selama ini ada 3 publikasi, yang 2014, 2015, berarti ini belum jadi dosen ya? Yang Yang dua itu, lainnya. iya, Bapak. Oke, belum jadi dosen. Kemudian selama 8 tahun jadi dosen, kenapa cuma 1 publikasinya? Hmm, iya, Bapak. Ini saya juga ada ini, Pak, ada lupa data. Jadi sebenarnya dari awal saya untuk mengajar itu saya tadi baru ingat, Pak. Tahunnya itu di 2009 sesuai dengan data yang ada di apa namanya data di administrasi itu ya, Bapak ya. Tapi saya tadi agak blank di depan. Jadi itu selama saya mengajar itu sudah ada 3, Bapak, sesuai dengan data yang tersebut. Mohon izin, Bapak, ini ada revisi dari saya, begitu, Bapak. Dan yang saya cantumkan di sini terkait dengan fokus studi dan kepakaran saya di bidang manajemen strategi dan juga kepemimpinan. Seperti itu, Bapak. Nah, kalau gitu sebentar, saya konfirmasi ulang ya. Jadi ngajarnya sejak tahun berapa? 2009. Iya, Bapak. Untuk datanya eh, dari tahun 2009, Bapak. Ini saya tadi juga agak lupa untuk baca data yang ada di situ, Bapak. Baik, 2009 ngajar, berarti 10 tahun di Lampung. Setelah itu 2019 pindah di Jogja ya. Jadi benar ya 2019 ya pindahnya ke Jogja. Iya, Bapak. Untuknya tahun 2019, 2019 ya, Bapak. Ya, ini coba diingat-ingat lagi. Jangan-jangan bukan 2019 lagi ini. Benar ya ini. Hmm, baik, Bapak. Baik, kalau sudah yakin ya nggak apa-apa 2019. Iya, Bapak. Oke. Terus saya ingin menanyakan ini, kan ada 3 ya penelitiannya selama jadi dosen. Ada marketing, kemudian ada strategik, dan juga ada yang terakhir leadership. Nah, sebetulnya kepakaran dari eh, Saudara Arum ini di mana ini? Karena ada 3, ini istilahnya berbeda semua. Dan yang kepemimpinan ini baru-baru saja yang 2025 kemarin. Jadi memang istilahnya belum terpetakan kalau menurut saya ini kepakarannya di mana. Bisa dijelaskan ini. Iya, baik, Bapak. Jadi dalam menentukan kepakaran di sini dibutuhkan atau dibutuhkan waktu, Bapak. Karena untuk menetapkan kepakaran ini di prodi kampus saya kemarin itu ada diskusi bahwa saya ditetapkan untuk difokuskan ke bidang kepakaran terkait dengan kepemimpinan dan inovasi kebijakan, Bapak, sesuai dengan kepakaran saya atau fokus studi di S2 terkait dengan manajemen strategi. Begitu, Bapak. Oke, di ini ya berarti di kepakarannya kepemimpinan, kemudian inovasi kebijakan. Nah, kemudian pertanyaan saya, kenapa ngambilnya di fakultas ini, di program studi
apa namanya program studinya Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Kenapa di sana? Ya, baik Bapak. Jadi saya mengambil jurusan di Prodi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan dikarenakan yang pertama, jurusan tersebut linear dengan studi saya saat S2 Bapak terkait dengan manajemen strategi. Lalu kemudian di jurusan tersebut terdapat pakar. Beliau adalah Profesor Sri Rumdiarsi dan saya sudah berkomunikasi dengan beliau. Nantinya, alhamdulillah beliau berkenan untuk membersamai saya menjadi promotor di disertasi yang akan saya laksanakan. Begitu Bapak. Terus kemudian di jurusan DKIK ini atau Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM terdapat kurikulum dan juga mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan yang nantinya mata kuliah ini akan dapat sesuai dengan fokus studi dan kepakaran saya dan juga sesuai dengan kontribusi yang akan saya kerjakan ke depan. Demikian Bapak. Baik, linear ya jadi kata kuncinya. Kalau gitu saya ingin tanya ini. S2-nya manajemen strategi, kepakaran yang ingin dicapai itu kepemimpinan dan inovasi kebijakan, prodinya juga itu. Kenapa rencana disertasinya pemasaran? Baik Bapak. Untuk di sini, jadi karena saya itu background-nya adalah di manajemen bisnis ya Bapak, ruang lingkup besarnya itu di manajemen bisnis dan semua lini dari beberapa sektor kehidupan ini ada hubungannya dengan manajemen dan juga bisnis. Nah, sehingga hal ini menjadi kekuatan bagi saya, Bapak, untuk nantinya membahas aspek-aspek dan juga isu-isu yang relevan dengan manajemen bisnis, dan sehingga dengan fokus studi dan kepakaran yang saya akan ambil di bidang kepemimpinan dan inovasi kebijakan, ini nantinya diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu yang relevan terkait dengan fokus studi dan kepakaran saya. Demikian, Bapak. Coba jelaskan kepada saya, dari rencana disertasi itu aspek kepemimpinannya di sebelah mana? Iya, aspek kepemimpinannya di sini nanti akan tercermin dari kontribusi yang akan saya lakukan di bidang pariwisata berkelanjutan. Pertama-tama dari judulnya di sini bertemakan tentang Green Hotel sebagai solusi inovatif bagi pariwisata berkelanjutan, Bapak. Dan nanti pada saat saya selesai melaksanakan studi S3 di DKIK, ini nanti disertasi akan saya berikan kepada instansi terkait, Bapak. Nah, kemudian saya akan berkolaborasi dengan pemerintah. Lalu dengan kolaborasi tersebut diharapkan nantinya dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana peranan pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan juga memberikan wawasan kepada baik pengelola hotel dan juga masyarakat tentang peranan dari Green Hotels. Nah, ini dengan adanya kolaborasi dan juga sinergi dari pemerintah, lalu kemudian pengelola hotel dan juga masyarakat, diharapkan hotel-hotel dapat meningkatkan peranannya untuk menerapkan Green Hotel sehingga bermanfaat untuk keberlanjutan lingkungan, sosial, dan juga ekonomi ke depan. Dan berikut dari aspek kepemimpinannya. Demikian, Bapak. Ya oke lah, kalau diberikan itu pasti ya. Cuma kenapa tidak sama sekali tidak meneliti unsur kepemimpinan gitu di rencana disertasinya? Kan memang fokusnya di kepemimpinan. Kan Iya, akhirnya kayak gimana ya? Ingin jadi pakar di bidang kepemimpinan, tapi penelitiannya sama sekali tidak menyinggung masalah kepemimpinan. baik, Bapak. Kepemimpinannya itu nanti tercermin dari solusi yang ada pada saat disertasi ini dikerjakan begitu Bapak. Jadi untuk melaksanakan hal yang sudah dibahas dari awal, mulai dari latar belakang permasalahan dan lain sebagainya, nanti rekomendasinya itu terkait dengan kepemimpinan dan juga di sini terkait dengan inovasi kebijakan Bapak. Jadi ada satu ruang di mana setelah saya lihat ada satu ruang dari kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini terkait dengan penerapan Green Hotels. Ini ada satu ruang yang bisa saya isi terkait dengan kepemimpinan dari pemerintah nantinya dan dengan disertasi yang nantinya akan saya berikan kepada pemerintah. Ini menjadi
acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan kepemimpinan transformasionalnya, sehingga pemerintah dapat menjadikan disertasi saya nantinya untuk pembuatan regulasi kebijakan. Demikian, Bapak. Oh, ini kontribusinya untuk kepemimpinan makro atau kepemimpinan mikro? Kepemimpinannya di sini terkait dengan kepemimpinan dalam hal nanti solusinya itu untuk disertasi saya fokus di kepemimpinan makro, Bapak. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya kontribusi ke depannya saya juga akan berkontribusi untuk menjadi konsultan di bidang kepemimpinan mikro khususnya di perusahaan. Sebentar. Jadi Demikian, misal Bapak. ya, misal saya melakukan penelitian tentang teknologi pertanian gitu ya, melakukan Ya, penelitian tentang peralatan-peralatan yang bermanfaat untuk mengelola lahan pertanian. Kemudian baik. manfaat praktisnya bisa saya sampaikan ke pemerintah untuk menentukan kebijakan pemimpin pemerintah dalam bidang pertanian. Itu berarti saya merupakan ahli di bidang kepemimpinan juga, walaupun saya kuliahnya di Fakultas Teknologi Pertanian gitu misalnya. Seperti itu ya. Iya, Bapak. Karena untuk kepemimpinan atau leadership dan juga inovasi kebijakan yang akan saya ambil nantinya, di sini dibutuhkan cara atau pengetahuan yang akan didalami terkait dengan bagaimana memformulasikan, terus kemudian mengelola, mengevaluasi, dan juga mengimplementasikan kepemimpinan pada praktek-praktek yang nantinya akan berdampak pada kontribusi tujuan pembangunan berkelanjutan. Demikian, Bapak. Baik. Jadi ini Ibu yakin ya, enggak salah ya rencana disertasinya ya? Bismillahirrahmanirrahim, yakin Bapak, ini sesuai dengan fokus studi kepakaran saya, dan kemudian promotor saya juga Alhamdulillah telah sesuai, dan juga kepakaran yang telah beliau laksanakan selama beliau melakukan publikasi, itu banyak berkonsep tentang inovasi kebijakan berkelanjutan, dan juga nantinya akan relate dengan hal yang akan saya lakukan ke depannya terkait dengan kontribusi positif bagi tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya yang sejalan dengan SDGs ke-12. Begitu, Bapak. Baik. Kalau gitu di rencana disertasinya dari apa yang tadi sudah sangat banyak Ibu sampaikan tadi, eh, apa permasalahan yang akan diangkat ini? Baik, untuk permasalahan yang akan diangkat di sini ada kan penelitiannya tentang green hotels, Bapak. Jadi permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimana nanti peran dari green hotels ini sehingga dapat mempengaruhi kemampu dapat mempengaruhi turis untuk menginap di green hotel, sehingga nantinya green hotel ini menjadi sebuah solusi bagi hotel-hotel untuk dapat meningkatkan keuntungannya, lalu untuk meningkatkan manfaatnya bagi keberlanjutan lingkungan, seperti itu Bapak. Karena saat ini wisatawan itu banyak sekali yang hadir atau datang ke Indonesia, itu dibuktikan dengan data dari Kadin tahun 2023 bahwa wisatawan banyak yang datang ke Indonesia, lalu kemudian menyumbang hal positif juga untuk PDB Indonesia, dan kemudian juga bermanfaat untuk keberlanjutan lingkungan, sehingga peranan dari Green Hotels ini perlu digali lagi sehingga semua hotel-hotel diharapkan nantinya dapat menerapkan konsep Green Hotels ini berapa untuk keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi ke depannya. Demikian, Bapak. Hmm, Jadi masalahnya apa ini? Saya terus terang bingung ini. Dari apa yang tadi disampaikan Ibu. Masalahnya green hotel atau turisnya atau wisatawannya. Masalahnya di sini adalah penerapan Green Hotelnya, Bapak, yang belum diterapkan oleh banyak hotel di Indonesia saat ini, Bapak. Berarti green manajemennya ya. Penerapannya, Bapak, iya. Jadi Ya, eh, penerapan kan green bagaimana? management kalau gitu. Iya, jadi untuk green manajemennya terkait dengan hotel tadi penerapannya seperti apa, yang harus diterapkan, harus dibenahi, itu nanti seperti apa, terus kemudian itu bisa membawa dampak positif bagi turis yang akan menginap di hotel tersebut. Begitu, Bapak. Baik, itu Karena ada di ya, variabel apa? maksudnya Bapak untuk Permasalahan, variabelnya. ya, permasalahan yang Ibu sampaikan tadi itu ada di variabel mana? Iya,
variabelnya di sini yang akan diangkat adalah variabel green AMO, Bapak. Di sini teori AMO itu biasanya diterapkan untuk media sosial, tetapi ini nanti diterapkan di hotel, karena green hotel ini sebagai sustainability di bidang lingkungan, Bapak. Jadi Iya. nantinya akan melihat biasanya teori AMO ini dipakai untuk media sosial, saat ini diterapkan di lingkungan, sehingga nantinya untuk melihat bagaimana kaitan antara media sosial dengan lingkungan, terus kemudian pengaruhnya kepada tourist intention to stay atau keinginan wisatawan untuk kembali lagi menginap di hotel Green Hotel khususnya begitu, Bapak. Ya, ya. Maksud saya, tadi kan Ibu bilang masalahnya dalam yang diangkat di rencana disertasi Ibu, saya ulang ya, itu adalah penerapan green hotel atau dalam tanda lain penerapan green management dalam hotel. Nah, makanya kemudian saya tanya, Ibu kan menyusun berbagai variabel yang kemudian ada hipotesis-hipotesisnya atau pengaruh dari setiap variabel. Nah, itu green hotel management tadi ada di variabel apa? Ada di variabel Green AMO itu, Bapak. Oh, green AMO Green ya. Green AMO Ability, itu variabel apa? Variabel X, Y, atau mediasi? variabel X, Bapak. Oke, variabel X ya. Jadi masalahnya jadi mempengaruhi ya, bukan bukan meneliti apa yang mempengaruhi terjadinya masalah itu. Variabel X ini nantinya yang akan diukur, Bapak, untuk pengaruhnya. Ya, jadi masalahnya menjadi variabel yang mempengaruhi, bukan mencari tahu apa yang mempengaruhi terjadinya suatu masalah, gitu ya. Iya, Bapak. Baik, ini Jadi sudah nanti sudah untuk sudah melihat, dicek ya. iya, Bapak, untuk terkait dengan Green AMO tadi, Green Ability, motivasi, dan juga opportunity, gitu, Bapak, dari manajemen hotelnya itu. Oke, oke. Eh, Ibu tadi menyampaikan Green AMO ya. Saya ingin tanya, AMO itu sebetulnya teori apa sih? Teori AMO ini adalah teori yang diterapkan untuk teori ability, motivasi, dan juga teori opportunity, Bapak. Biasanya ini diterapkan di media sosial untuk melihat bagaimana keterkaitan dari sebuah case untuk melihat bagaimana pengaruh kemampuannya, terus kemudian motivasinya untuk melaksanakan hal yang akan dipengaruhi, terus kemudian untuk melihat bagaimana peluangnya begitu, Bapak, Siapa untuk penemunya pelaksanaan. teori AMO ini? Untuk penemunya teori AMO ini, hmm, kebetulan ini saya nanti akan lihat kembali ya, Bapak, untuk penemu teori AMO ini nanti. Oke, ini berarti belum tahu ya teori AMO penemunya siapa. Nah, ini mumpung lagi ngomong soal teori, saya tanya lagi. Penelitian ini teori besarnya atau teori utamanya menggunakan teori apa ini? Grand teorinya menggunakan teori Green AMO tadi, Bapak, lalu menggunakan teori apa itu namanya, Green Opportunity, lalu kemudian menggunakan teori Green Ability dan juga Green Motivation, begitu, Bapak. Grand teorinya ada di situ, Bapak. Dan ini menjadi novelty kebaruan yang nantinya akan diterapkan pada penelitian saya, begitu, Bapak. Karena penelitian sebelumnya itu hanya menyoroti seputar teori AMO, tetapi untuk penerapan Green AMO ini belum banyak diteliti pada case sustainability, begitu, Bapak. Kalau ini kebaruan ya, tadi saya lihat di penelitian yang Ibu rujuk, Van Hui, Le Van Hui, itu sudah meneliti loh Green AMO pengaruhnya terhadap apa tourist intention sama satunya terkait dengan variabel mediasinya Ibu. Jadi itu sudah diteliti. Kenapa Ibu berani menyebut itu satu kebaruan? Iya, karena di penelitian yang akan itu sebenarnya di teori Green AMO nanti ini diterapkannya dengan adanya variabel tourist intention to stay dan juga ada variabel mediasi, di mana variabel mediasinya adalah green 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 attitude. purchase attitude dan juga green itu, Bapak, green
Bentar. Green quality dan juga di green satisfaction, Bapak. Ya, maksud saya kan itu sudah diteliti oleh Van Huy et al. Tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa tadi yang disampaikan Ibu. Nah, kenapa sekarang Ibu kan ingin meneliti itu juga? Berarti kan itu bukan sesuatu yang baru ya, sudah pernah diteliti sebelumnya, sekarang ya, mau diteliti kembali oleh Ibu Saudara Arum ini. Jadi itu bukan sesuatu yang baru. Kenapa Ibu menyampaikan itu adalah satu kebaruan penelitian Ibu? Iya, baik. Untuk hal ini nantinya terima kasih atas masukannya, Bapak. Nantinya hal ini akan saya jadikan saran untuk dimasukkan ke dalam disertasi yang akan saya kerjakan. Demikian, Bapak. Baik, kemudian itu ya soal teori, grand teori. Saya sebetulnya masih ingin banyak bertanya soal grand teori karena grand AMO kan itu ada satu variabel gitu ya, variabel ada green mobility, eh, green ability, green motivation sama green yang satunya opportunity. Nah, itu kan hanya melingkupi satu variabel saja. Kenapa kok itu disebut grand teori? Ibu coba sebutkan ke saya definisi dari grand teori itu apa? Grand teori itu adalah teori utama, Bapak, yang digunakan dalam sebuah penelitian, begitu, Bapak. Baik. Fungsinya teori utama itu untuk apa? Nantinya untuk merujuk pengambilan hipotesis, Bapak, sehingga nanti hasil akhirnya hipotesis yang diajukan itu yang menjadi produk atau hasil dari sebuah penelitian, begitu, Bapak. Apakah Green AMO juga eh, menyatakan bahwa quality apa yang satunya tadi? Variabel keduanya apa, Ibu? Green quality, yang Green variabel keduanya green experiential quality, ya. experiential Green quality, ya. experiential quality berpengaruh positif terhadap tourist intention to stay. Itu juga tertuang dalam teori AMO. Itu teori yang terpisah, Bapak. Maksudnya ada ya teori yang akan nantinya digunakan juga, Bapak, untuk mengukur bagaimana pengaruh terhadap intention to stay. Oke, berarti kalau teorinya berbeda, bukan grand teori kalau begitu Green AMO-nya. Green AMO ini tertuang dari green opportunity-nya begitu, Bapak. Jadi dari green AMO ini nanti karena ada peluang ini terkait dengan quality, Bapak, begitu. Nanti Oke, saran dari Bapak akan saya soroti kembali, Bapak, dan menjadi bahan perbaikan nanti dan juga bahan masukan untuk disertasi yang akan saya kerjakan. baik. Mungkin dari saya sementara ini cukup. Silakan dilanjutkan oleh Saudara Ailsa, silakan. Baik, terima kasih Bapak Alfian. Selamat pagi, Saudara Arum. Baik, selamat pagi Ibu Aisyah. Oke, baik. Tadi meneruskan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh panelis sebelumnya, saya cukup tergelitik nih melihat beberapa yang saudara cantumkan di CV, utamanya terkait pengalaman riset. Seperti kita tahu kan mahasiswa S1, S2 di Indonesia saat ini itu dituntut untuk melakukan banyak riset. Nah, kenapa Saudara Arum sebagai dosen yang notabene-nya mengajar mahasiswa yang ditargetkan dengan target tinggi tersebut malah tidak melakukan riset apa-apa, padahal dosen harusnya punya opportunity untuk melakukan banyak riset loh. Ya, baik, terima kasih Ibu Aisyah, saya izin menjawab. Jadi dalam hal ini sebagai seorang dosen itu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, Ibu, dan saya berfokus pada tidak hanya pada riset saja, tetapi juga melaksanakan pengabdian masyarakat, itu lebih banyak, dan juga pengajaran. Demikian Ibu Aisyah. Jadi menurut Ibu Arum sebagai dosen nggak penting ya untuk ngelakuin riset, lebih penting pengabdian masyarakat dan juga mengajar saja di kelas. Tidak seperti itu, Ibu. Dalam artian di sini ada beberapa job desk yang dilaksanakan oleh seorang dosen. Saya juga melaksanakan
pengajaran dan juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selain melaksanakan riset. Lalu untuk riset sendiri, di sini saya juga berproses Ibu untuk membekali diri dengan pengetahuan saat ini dan juga pengalaman melalui workshop, seminar terkait dengan metodologi penelitian dan juga terkait dengan isu-isu yang relevan dengan kepakaran dan kontribusi nantinya yang akan saya laksanakan untuk bekal saya selama studi lanjut di DKIK UGM. Demikian Ibu. Oke, ini konteksnya lebih ke terkait dengan pekerjaan saudara sebagai dosen ya, bukan nanti persiapan untuk jadi mahasiswa doktoral atau sebagainya. Tadi juga saudara menyebut bahwa saudara membekali diri dengan melakukan pelatihan atau workshop, tapi di sini yang saudara cantumkan juga bukan sebuah jumlah yang fantastis untuk titel seorang dosen, jumlahnya hanya segitu, begitu, hanya 4 pelatihan. Memangnya selama sebelum jadi dosen tidak pernah ikut pelatihan, bukannya banyak ya pelatihan yang disediakan untuk dosen? Iya, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan Ibu, hanya saja yang saya masukkan di data tersebut yang ada kaitannya begitu Ibu dengan proses penerimaan beasiswa di LPDP jurusan DKIK ini. Demikian Ibu. Oke, kalau begitu saya mau tanya, terkait dengan pelatihan Rembuk Perempuan Jogja, dengan tema kebangkitan ekonomi perempuan itu apa kaitannya dengan rencana studi saudara dan juga pekerjaan saudara sebagai dosen? Ya, baik. Untuk pelatihan atau seminar yang diadakan oleh UGM ini, Ibu, terkait dengan kepemimpinan, begitu Ibu, terkait dengan kepemimpinan dan juga inovasi dari beberapa UMKM yang ada di dalam komunitas tersebut, Ibu. Sehingga pada saat itu saya belajar bagaimana inovasi-inovasi yang sudah diterapkan oleh UMKM-UMKM dan juga ini menambah wawasan saya terkait dengan bagaimana nantinya untuk membuat sebuah inovasi kebijakan baru yang dapat memberikan manfaat atau kontribusi bagi para peserta di Rembuk Perempuan Jogja itu. Demikian, Ibu. Oke, saya juga mau menanyakan terkait karya ilmiah dan juga konferensi. Mungkin tadi soal karya ilmiah yang hanya 3 itu sudah disinggung oleh panelis sebelumnya. Tapi ini menjadi pertanyaan gitu, seorang dosen yang harusnya aktif bersosialisasi, karena mahasiswa juga tentunya dituntut untuk aktif ikut konferensi, ikut aktif seminar, aktif publikasi. Tapi kenapa di sini sebagai seorang dosen tidak mencerminkan keaktifannya gitu. Konferensi terakhir ikut tahun 2015, sekarang tahun 2025. Selama berkarir sebagai dosen nggak pernah ikut konferensi sama sekali atau gimana? Iya, Ibu. Baik, untuk konferensi yang saya laksanakan terakhir di 2015, lalu kemudian karena ada perpindahan kampus tadi ya, Ibu, dan kemudian ada proses yang membutuhkan waktu dari saya berpindah ke kampus yang baru, kemudian ada penetapan kepakaran yang ditetapkan oleh Prodi, demikian Ibu, dan juga saya fokus di pengabdian masyarakat, yaitu terjun ke UMKM, lalu terjun ke masyarakat, dan juga terjun ke panti asuhan untuk membekali dengan melakukan workshop kepada UMKM dan juga panti asuhan terkait dengan bagaimana masalah-masalah yang ada di dalam dunia manajemen bisnis. Lalu kemudian untuk di panti asuhan saya membekali anak-anak panti untuk dapat membuka usaha baru sehingga banyak tercurah ke hal berikut, Ibu. Terima kasih. Oke, saya juga melihat gap dari pendidikan terakhirnya itu lulus di tahun 2009 dan sekarang baru di tahun 2025 mau lanjut studi doktoral. Nah, dari gap yang panjang itu selain mengajar dan tadi pengabdian ke masyarakat, apa yang Ibu lakukan gitu untuk memperkaya mungkin ilmu pengetahuan terkait bidang yang Ibu dalami? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk jarak yang tadi ya Ibu ya, yang begitu ada membutuhkan waktu, di sini saya berprinsip bahwa edukasi itu tidak ada batasnya Ibu dan tidak ada terlambat dalam menempuh sebuah pendidikan dan di sini dengan semangat
dan juga komitmen kuat terhadap tugas yang diberikan, Ibu, saya berkomitmen untuk melanjutkan studi dan kemudian saya mempersiapkan semuanya dengan matang dan alhamdulillah di Januari tahun 2025 ini saya mendapatkan LOE dari UGM. Demikian, Ibu. Oke, kan lulus 2009, kemudian 2010 jadi dosen tidak tetap di salah satu universitas di Lampung, tadi sudah disebutkan. Kenapa ngambil Iya. S3-nya nggak dari beberapa tahun setelah lulus S2? Kenapa harus nunggu sekian belas tahun baru mau ambil S3? Iya, Ibu. Baik, di sini karena saya melihat dulu, Ibu, bagaimana kepakaran yang akan saya ambil nantinya itu apa, dan kemudian urgensi dari saya untuk melaksanakan S3 ini ada dari kampus saya, Ibu, di mana di kampus saya membutuhkan SDM yang berkualifikasi atau ada di jenjang doktoral, Ibu, karena belum ada satupun di kampus saya yang berjenjang doktor, lalu bergelar doktor, lalu kemudian di kampus saya juga belum ada yang berstatus di lektor kepala. Demikian, Ibu. Oke, jumlah SDM dosen di tempat Ibu bekerja saat ini berapa orang dengan Ibu sendiri? Untuk dosen tetapnya itu sekitar 20, Ibu. Oke, dari Dan 20 orang pendidikan. Oke, dari 20 orang kenapa saudara yang maju untuk lanjut studi S3? Iya, Ibu. Dari kampus itu meminta saya dan kampus setelah berkomunikasi dengan saya untuk meminta saya melaksanakan studi dikarenakan kampus melihat Ibu saya memiliki semangat untuk studi lanjut S3, lalu kemudian kampus juga memberikan kesempatan kepada saya dengan harapan nantinya kesesuaian antara kebutuhan kampus di bidang kepemimpinan dan inovasi, karena kampus telah menetapkan kepakaran tadi ya Ibu, kepakaran saya di bidang kepemimpinan dan inovasi kebijakan, sehingga dengan urgensi tersebut saya diminta kampus untuk melanjutkan studi dan juga saya dengan senang hati menerima tawaran tersebut dan saya dari 3 tahun yang lalu mempersiapkan hal ini dengan persiapan matang dan kemudian alhamdulillah saya mendapatkan LOE di UGM. Demikian, Ibu. Kalau tadi lihat sepak terjangnya kan kayaknya aktif juga nih di pengabdian masyarakat. Apakah Ibu punya organisasi non-pemerintah yang sedang dirintis atau punya cita-cita untuk membuat suatu organisasi non-pemerintah? Kalau untuk organisasi saya belum ada, Ibu. Saya tidak punya organisasi di luar itu, tetapi saya aktif di panti asuhan yang ada di Yogyakarta. Demikian, Ibu. Lalu kemudian saya juga aktif di Dharma Wanita di Universitas Gadjah Mada. Demikian, Ibu. Oke. Kemudian menurut saudara, sudah sejauh mana sih kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita ini dalam tanda kutip berinovasi? Baik. Terkait dengan isu tersebut, Ibu, isu yang dapat disoroti hal ini telah pernah saya lakukan sebelumnya saat kontribusi S2 waktu itu di bidang formulasi strategi di pola kemitraan, Ibu, dan setelah dengan adanya penelitian tesis pada saat itu, saya berikan tesis saya kepada perusahaan, lalu kemudian saya sering diundang rapat oleh perusahaan untuk dapat memberikan masukan, dan kemudian pada saat ini saya melihat bahwa ada sebuah hal yang dapat digali kembali dari kebijakan yang ada terkait dengan Green Hotel tentunya yang bisa saya laksanakan nantinya dengan kontribusi saya dan juga kepakaran. Jadi diperlukan sebuah inovasi, Ibu, terkait dengan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, untuk memperdalam atau untuk nantinya dapat berkontribusi dalam inovasi yang kebijakan yang ada saat ini, maka daripada itu saya ingin berkontribusi untuk memperdalam ilmu saya terkait dengan bagaimana memformulasikan, mengelola, mengevaluasi, dan juga mengimplementasikan inovasi kebijakan pada praktek-praktek kepemimpinan transformasional. Dan nantinya setelah disertasi saya selesai,
Lalu saya akan memberikan disertasi tadi kepada pemerintah untuk pemerintah menjadikan disertasi tersebut acuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan, tentunya dengan masukan dari promotor saya yang telah banyak meneliti tentang konsep keberlanjutan dan sesuai relevan dengan kebijakan yang saya akan dan juga sesuai dengan kepakaran di bidang inovasi keberlanjutan yang akan saya laksanakan nanti. Demikian, Ibu. Kenapa pemerintah setempat tempat Ibu Arum ini tinggal harus banget nih menerima disertasi Bu Arum sebagai acuan membuat kebijakan? Memang dalam tanda kutip sepenting apa sih disertasi yang Bu Arum buat ini untuk keberlanjutan pembuatan kebijakan di pemerintahan tempat Bu Arum tinggal? Baik, terima kasih Ibu. Jadi di penelitian yang akan saya laksanakan nantinya ini berkontribusi positif untuk keberlanjutan lingkungan, khususnya dalam hal ini terkait dengan penerapan Green Hotel. Dengan penerapan Green Hotel yang ada, ini diharapkan hotel-hotel yang menyumbang atau sebagai sektor terbesar dalam menyumbang sampah di masyarakat, ini juga nantinya dapat menerapkan prinsip atau penerapan Green Hotel sehingga nantinya dapat mengurangi sampah di masyarakat, lalu kemudian menghasilkan lingkungan yang lebih ramah lagi, dan tentunya bagi hotel sendiri itu akan menghasilkan efisiensi dan juga dapat meningkatkan keuntungan, serta bagi masyarakat lebih nyaman untuk tinggal dan juga bumi ini juga lebih enak untuk kita tempati bersama. Demikian, Ibu. Kalau itu urgensinya, bukankah lebih urgen bagi pemerintah setempat mengambil disertasi yang sumbernya dari ahli lingkungan ya, dibandingkan dengan saudara yang backgroundnya mungkin bukan ahli lingkungan? Baik, Ibu. Terima kasih. Untuk hal ini, saya saya berusaha untuk nantinya memberikan solusi yang sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat. Tentunya dalam hal ini bergerak dari apa yang saya bisa lakukan. Meskipun hal ini kecil, tapi mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pemerintah setempat dan juga bagi masyarakat. Dalam hal ini, saya nantinya berusaha untuk menyelesaikan disertasi dengan tepat waktu dan juga hasil rekomendasinya karena sudah mendapatkan promotor atau pembimbing yang sesuai dan juga beliau kepakarannya dalam bidang keberlanjutan. Mudah-mudahan ini nanti bisa membawa dampak kontribusi positif bagi pariwisata berkelanjutan dan juga bagi semua sektor yang nantinya akan saya ajak untuk berkolaborasi, yaitu pemerintah, pengelola hotel, dan juga masyarakat. Demikian, Ibu. Ibu tahu program studi DKIK ini dari mana? Baik, saya tahu program studi DKIK ini dari kepakaran yang telah ditetapkan oleh Prodi di kampus saya, Ibu. Jadi, kampus saya merekomendasikan saya untuk mengambil program studi yang ada di UGM dengan jurusan DKIK ini. Lalu kemudian saya mencari informasi di website tersebut dan kemudian saya merasa bahwa ini ada kurikulum dan juga ada mata kuliah yang sesuai dengan fokus studi dan kepakaran saya yang telah ditetapkan oleh Prodi kampus, dan ini sesuai, Ibu, dengan nantinya linier juga dengan mata kuliah yang akan saya ampuh di kampus. Demikian, Ibu. Ada melakukan komparasi nggak mungkin dengan prodi atau kampus lain? Baik. Untuk komparasi, sebelumnya saya telah meriset, Ibu, untuk beberapa kampus yang ada jurusan kebijakan. Namun di sini pilihan tepat saya adalah di UGM, Ibu, karena di UGM terdapat jurusan DKIK dan juga promotor yang ada di UGM ini sesuai dan juga telah banyak melakukan publikasi dalam hal keberlanjutan, khususnya di inovasi kebijakan berkelanjutan. Lalu promotor ini yang sangat kuat sekali untuk nantinya membawa masukan bagi kontribusi saya ke depannya melalui disertasi. Demikian, Ibu. Oke, kenapa nggak ambil studi manajemen aja? Kok kayaknya dari tadi lebih condong ke arah sana ya dibandingkan DKIK? Iya,
Terima kasih, Bu. Untuk hal tersebut, saya fokus di studi dan kepakaran saya, yaitu di Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, karena tadi Ibu linear dengan studi saya pada saat S2 terkait dengan manajemen strategi, lalu kemudian saya membutuhkan ilmu untuk menambah kepakaran dan juga menambah pengetahuan saya, Ibu, dalam hal memformulasikan, lalu mengelola, dan juga mengevaluasi serta mengimplementasikan inovasi kebijakan. Demikian, Ibu. Oke, kalau ngelihat skor TOEFL yang saudara dapatkan ini, kalau kita konversi ke skor IELTS, sebetulnya cukup untuk saudara mencoba mendaftar PhD di luar negeri. Kenapa nggak lanjut PhD di luar negeri aja? Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya telah meriset juga untuk University of Glasgow dan juga University of Edinburgh untuk jurusan kebijakan. Nah, kemudian saya menjatuhkan pilihan yang tepat tetap di UGM, Ibu, karena di UGM terdapat promotor yang sangat kuat sekali linearitasnya dengan fokus studi dan kepakaran saya dalam hal inovasi kebijakan dan juga nantinya linear dengan kontribusi yang akan saya laksanakan di masa depan. Demikian, Ibu. Karena kalau bicara tentang menerapkan green culture, maksudnya terkait dengan lingkungan, kayaknya luar negeri jauh lebih maju ya dibanding Indonesia gitu. Rasanya sayang gitu menyanyiakan kesempatan belajar di luar negeri dengan expert yang mungkin lebih expert daripada kita, tanpa merendahkan expertise di sini, cuman mungkin kesempatan itu lebih baik kalau misalkan ke luar negeri. It's okay, nggak apa-apa. Saya juga mau nanya nih, kan sudah berkeluarga ya? Iya, Ibu. Alhamdulillah sudah berkeluarga, Ibu Aisyah. Oke, anak berapa kalau boleh tahu? Anak saya alhamdulillah 1, Ibu. Oke, suami saat ini bekerja sebagai. Sebagai staf di UGM, Ibu. Oke, staf di UGM di fakultas yang ingin dituju atau bukan? Bukan, di Oh, Fakultas Geografi, Ibu. oke. Kalau boleh nanya sedikit personal, pendidikan terakhir suaminya apa kalau boleh tahu? Pendidikan suami saya terakhir D3, Ibu. Oke, Diploma. suami D3, istri kandidat doktor, calon kandidat doktor. Suaminya nggak minder? Alhamdulillah, Ibu, dalam hal ini saya tetap menjalankan dan juga peran dan juga tanggung jawab saya sebagai seorang istri, di mana seorang istri itu yang pertama kali harus taat kepada suami dan juga membawa nama baik suami dimanapun berada, dan saya tetap menjadikan suami saya sebagai sosok pemimpin di dalam keluarga, lalu kemudian peran dari suami saya juga saya pahami dengan baik, lalu suami juga memberikan support yang sangat baik untuk saya melanjutkan studi S3 dan ini menjadi semangat bagi saya. Demikian, Oke, Ibu. oke. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir dari saya sebelum nanti dilanjutkan oleh panelis yang lain. Saya mau Bu Arum jabarkan definisi pemimpin menurut Bu Arum. Dan menurut Bu Arum, di lingkungan sekitar ini siapa sih yang perlu kita jadikan acuan seorang pemimpin yang ideal? Baik, Ibu Ailsa. Untuk pemimpin, dari kacamata saya, pemimpin adalah seseorang yang bisa berada di depan, di tengah, dan juga di belakang. Pada saat pemimpin itu berada di depan, pemimpin itu sebagai teladan atau contoh, lalu pemimpin juga bisa berada di tengah, yaitu pemimpin bisa berbaur untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu kemudian pemimpin juga bisa berada di belakang untuk mendorong bawahannya atau mendorong pengikutnya untuk lebih maju dan juga lebih sukses daripada dirinya. Lalu untuk sosok pemimpin saat ini, saya untuk yang terdekat yaitu suami saya dan juga orang tua saya. Dari situ saya melihat teladan dan contoh yang nantinya bisa saya jadikan acuan untuk saya menjalankan kehidupan ini, menghadapi tantangan, dan nantinya akan saya bawa semangat yang ada untuk studi S3 dengan tantangan yang akan ditemui nantinya. Semoga nanti dengan hal ini saya dapat melaksanakan studi dengan tepat waktu dan juga dengan nilai terbaik cum laude
dan dapat membanggakan kedua orang tua serta keluarga saya yang sebagai support system. Demikian Ibu. Oke, tidak jadi pertanyaan terakhir Ibu, mohon maaf. Saya baru teringat ada pertanyaan yang terlewat. Oh iya, dengan Kenapa senang tadi hati. kan Ibu banyak tadi kan banyak menyinggung tentang promotor yang sepertinya Ibu jadikan role model dan alasan kenapa lanjut di DKI ke UGM. Berarti kan fokusnya hanya untuk studi di UGM. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Ibu kemudian memilih LPDP sebagai penyedia dana? Baik, Ibu. Untuk hal tersebut, saya memilih LPDP sebagai penyedia dana setelah saya riset di website LPDP. Saya mendapatkan informasi bahwa visi misi LPDP sejalan dengan visi misi yang ada dalam diri saya, yaitu nantinya untuk dapat mendorong riset strategis dan implementatif ya, untuk meningkatkan nilai tambah di masyarakat. Lalu yang kedua, LPDP sebagai lembaga beasiswa terbaik di dunia. Demikian, Ibu. Baik, sebelumnya suara saya terdengar jelas? Iya, Ibu, terdengar jelas. Alhamdulillah. Oke, nah ini baru pertanyaan terakhir untuk Bu Arum pada sesi substansi hari ini. Yakinkan Baik. kami panelis LPDP untuk nantinya menerima Ibu sebagai awardee, apa yang bisa Ibu dalam tanda kutip jual ke kami? Baik, Ibu. Apabila saya diamanahkan menjadi awardee LPDP, di sini mengutip kata-kata dari Bapak Mahatma Gandhi bahwa dosen Indonesia harus berani melangkah, takut kalah, takut gagal sama dengan takut menang, dan takut menang berarti tidak berani melangkah. Jika saya diamanahkan menjadi awardee LPDP, saya siap menjadi investasi bangsa Indonesia dan juga nantinya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan SDGs nomor 12 untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih, Bu Ailsa. Baik, terima kasih Bu Arum. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Arum. Selanjutnya dilanjutkan oleh panelis selanjutnya, Bapak Aldin Alvan, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Ailsa. Suara saya apakah terdengar dengan jelas, Ibu Arum? Iya, Bapak, Alhamdulillah terdengar dengan jelas. Baik, Ibu Arum, bagaimana perasaannya sudah sampai pada tahap substansi ini? Baik, Bapak, Alhamdulillah saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan saya telah dapat sampai di tahap substansi ini. Demikian, Bapak Aldin. Baik, banyak sekali ya Bu tadi yang ditanyakan oleh kedua panelis. Di sini saya hanya mengonfirmasi beberapa saja. Yang pertama, Ibu kalau boleh tahu, keluarga mendukung Ibu untuk melanjutkan studi atau bagaimana? Iya, Bapak Aldin, Alhamdulillah keluarga sebagai support system saya untuk melanjutkan studi S3. Ini dilihat dari 3 tahun yang lalu, saya sudah berkomunikasi dengan keluarga untuk melanjutkan studi, dan keluarga memberikan support penuh. Demikian, Bapak Aldin. Baik, tadi Ibu Arum punya satu anak ya. Kalau boleh tahu umur berapa Bu tadi? Umur 16 tahun. Oh, 16 tahun. Saat ini tinggal bersama Ibu atau bagaimana? Iya, benar Bapak tinggal bersama saya. Berarti domisili Ibu dengan lokasi kampus dekat ya? Jadi tidak ada masalah semisal bagaimana? Iya, untuk lokasi saya dengan kampus UGM itu hanya 15 menit Bapak untuk rumah tempat Oke, tinggal. baik. Ibu, penelitiannya terkait perhotelan tadi kan ya? Kalau boleh tahu, kira-kira berapa lama Ibu penelitian tersebut akan dilakukan? Baik, setelah saya melakukan riset terhadap kurikulum yang ada di DKIK UGM, Bapak, di sini nanti dibutuhkan waktu 3 tahun untuk masa studi. Di tahun pertama, ini nanti ada di semester pertama, ada mata kuliah wajib yang harus diambil terkait dengan kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Lalu untuk semester kedua ada mata kuliah pilihan. Lalu kemudian semester 3 sampai dengan semester akhir adalah disertasi, Bapak. Dan saya berkomitmen kuat untuk menyelesaikan disertasi tepat waktu. Demikian, Bapak.
Seberapa yakin Ibu bisa menyelesaikan disertasi tepat waktu? Baik, seberapa yakin apabila keyakinan saya ini di range dengan skala itu dari skala 1 sampai skala 10 ada di range angka 9, Bapak. Dikarenakan di sini saya telah membekali diri dengan pengetahuan dan juga pengalaman yang nantinya relevan dengan studi yang akan saya laksanakan berupa workshop atau pelatihan terkait dengan metodologi penelitian, lalu kemudian saya juga berkomunikasi dengan award di LPDP yang ada di DKIK UGM dan ada di UGM, serta saya berkomunikasi dengan promotor yang sesuai penelitiannya dengan kontribusi yang akan saya kerjakan nantinya. Demikian, Bapak. Baik, kalau begitu, kira-kira nantinya ketika Bu Arum melanjutkan studi, kendala seperti apa yang akan dihadapi oleh Ibu? Baik, Bapak. Untuk kendala yang akan saya hadapi, ini bisa jadi pada saat saya mengerjakan disertasi, itu saya akan menemukan suatu kondisi di mana stuck berpikir, seperti itu, Bapak. Dan pada saat kondisi ini terjadi, maka saya akan tenang, rileks sebentar, lalu kemudian saya tidak malu mengakui kondisi saya kepada orang-orang di sekitar saya. Kemudian saya harus bangkit kembali karena ketidaktahuan sesuatu yang membuat stuck tadi. Saya harus mencari jawabannya. Saya dapat berdiskusi dengan orang-orang terdekat, lalu kemudian saya akan berdiskusi juga dengan promotor, saya akan membaca jurnal, dan saya yakin dengan begitu saya akan mendapatkan jawaban atau mendapatkan solusi dari ketidaktahuan yang belum dapat jawabannya tadi. Demikian, Bapak. Baik, Ibu saat ini kan posisinya sebagai dosen tetap ya di STIE IAU Yogyakarta ya, Bu. Ya, Kemudian, demikian, Bapak. ketika Ibu nantinya melanjutkan studi doktoral di UGM, bagaimana ngajar Ibu di STIE-nya? Baik, sesuai dengan ketentuan yang ada di LPDP berdasarkan informasi dari award di LPDP bahwa penerima beasiswa LPDP ini nantinya tidak bekerja, dan saya sudah mengkomunikasikan dengan pihak kampus bahwa kampus nanti akan memberikan status tugas belajar dan saya akan fokus untuk menyelesaikan studi. Demikian, Bapak. Baik, Ibu saat ini kan yang sedang viral adalah terkait efisiensi anggaran. Ibu sebagai seorang dosen, menurut Ibu bagaimana dampak efisiensi anggaran tersebut, terutama di bidang pendidikan? Baik, Bapak. Untuk hal tersebut, efisiensi anggaran, saya menyetujui, Bapak. Hanya saja di sini, apabila dilihat dari kacamata sebagai seorang ekonomi, ya Bapak, sekarang ekonom yang belajar ekonom, dan juga saya melihat dari sisi akademisi bahwa untuk efisiensi anggaran itu sebaiknya kalau bisa tidak dilaksanakan di sektor-sektor yang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan juga sektor pangan seperti itu, Bapak. Karena sektor-sektor ini memegang peranan penting bagi sumber daya manusia. Demikian, Bapak. Lalu apakah Ibu sudah mencoba untuk menyampaikan hal tersebut mungkin kepada pemerintah atau masih dalam pendapat Ibu saja atau sudah tersampaikan sekarang? Baik, hal tersebut pernah saya ikuti dalam diskusi terbuka, Bapak, di salah satu seminar yang ada di kampus, dan pada saat itu ada didatangi oleh Menteri Susi, Bapak, kebetulan di acara Rembuk Perempuan Jogja itu, Bapak, dan pada saat itu saya bertanya, kemudian saya juga mengemukakan solusi. Ibu Susi Pujiati, itu, Bapak. Ibu Susi siapa, Ibu? Ibu Susi Pujiati, Bapak. Ibu Susi Pujiati. Oke. Kemudian penelitian Ibu kan nantinya harapannya akan berdampak pada pariwisata di Indonesia, ya Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata Indonesia saat ini untuk
mengangkat kembali atau memperkenalkan secara lebih luas terkait kondisi pariwisata yang ada di Indonesia. Tanggapan Ibu seperti apa? Ya. Untuk gebrakan yang dilaksanakan oleh kementerian dari pariwisata saat ini yang mempromosikan daerah-daerah pariwisata, saya rasa sangat baik sekali, Bapak. Dan untuk korektif feedback-nya itu bisa ditambahkan terkait dengan pariwisata berkelanjutan yang nantinya dapat membawa dampak positif untuk keberlanjutan lingkungan juga, Bapak, dengan penerapan ramah lingkungan. Demikian, Bapak. Baik, kalau boleh tahu, Ibu ini mendaftar LPDP yang pertama kali atau sudah yang keberapa? Ini pertama kali bagi saya, Bapak Aldin. Baik, apakah selain beasiswa LPDP ada beasiswa lain yang sedang diikuti? Alhamdulillah tidak ada, Bapak. Saya fokus untuk proses seleksi di LPDP ini, Bapak. Oke, baik Ibu. Kemudian, oh ya, pertama kali Ibu tahu LPDP dari mana? Pertama kali beasiswa LPDP ini saya tahu dari promotor saya, Bapak, yang nantinya akan menjadi promotor saya. Demikian, Bapak. Beliau merekomendasikan beasiswa LPDP. Baik, seandainya tidak lolos LPDP, apa yang akan dilakukan oleh Ibu Arum nantinya? Baik, Bapak. Apabila hal tersebut terjadi, yang pertama saya akan menerima dengan lapang dada, Bapak. Terus kemudian saya akan mengevaluasi diri saya. Saya akan melihat apa saja yang perlu saya perbaiki. Apabila ada yang belum maksimal, maka saya maksimalkan. Lalu kalau sudah maksimal, saya akan pertahankan. Lalu kemudian saya akan melakukan defer ke kampus terkait dengan LOA yang saya dapatkan. Lalu kemudian saya akan mencoba lagi di batch selanjutnya, Bapak, dan fokus untuk dapat berjuang sehingga dapat diterima di beasiswa LPDP sehingga nantinya kontribusi saya bagi Indonesia terkait dengan pariwisata berkelanjutan dapat dilaksanakan. Demikian, Bapak. Baik, Ibu kalau boleh tahu kekurangan dari Ibu Arum seperti apa? Baik, kekurangan saya itu yang pertama adalah perfeksionis, Bapak. Dikarenakan saya ini fokusnya pada detail, ini dapat membuat penyelesaian dalam suatu tugas itu nanti bisa mundur waktunya atau lama begitu, Bapak, lama. Nah, sehingga karena membutuhkan waktu yang lama, sehingga saya membuat korektif feedback-nya di sini adalah solusinya saya menetapkan skala prioritas dan juga saya membuat deadline waktu yang lebih cepat dari deadline waktu aslinya. Demikian, Bapak. Lalu yang kedua, kurangan saya adalah terlalu khawatir dikarenakan saya menemukan situasi ke depannya, mencemaskan situasi ke depannya yang akan menghadapi sebuah kesulitan, maka sebelum hal itu terjadi, solusinya saya membuat sebuah list untuk nantinya hal tersebut bisa diatasi dengan cara apa, mitigasinya saya bicarakan dengan orang-orang yang ada di dekat saya. Demikian, Bapak. Baik, Ibu Arum, saya percaya bahwa setiap orang pasti pernah mengalami titik terendah. Kalau boleh tahu, apa titik terendah yang dialami oleh Ibu Arum hingga saat ini? Baik, Bapak. Untuk titik terendah itu saya pernah rasakan pada saat saya belum berhasil di proses seleksi penerimaan mahasiswa S3 UGM, Bapak. Pada saat itu saya menerima dengan lapang dada, terus kemudian saya menyalahkan diri saya sendiri bahwa proses ini belum berhasil dikarenakan persiapan saya yang belum matang. Lalu kemudian saya melakukan evaluasi hal-hal apa yang harus saya perbaiki. Lalu saya mencoba untuk mendaftar kembali dengan diri saya yang baru dan persiapan yang matang, dan alhamdulillah saya berhasil diterima di UGM pada bulan Januari tahun 2025 ini. Dan pengalaman titik terendah ini nantinya
dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya dan akan saya bawa pada saat studi S3 bahwa saya tidak boleh melakukan hal itu kembali dan saya akan melaksanakan sesuatu dengan persiapan matang dan ternyata dengan persiapan matang membawa kesuksesan yang lebih besar. Demikian, Bapak. Baik, Bu Arum, kalau saya sangat berharap Ibu Arum lolos menjadi awardee LPDP. Tetapi jika kita berangan-angan, seandainya tidak lolos, kalau Ibu Arum lanjut dengan biaya mandiri, bagaimana? Untuk hal tersebut, seperti yang tadi sudah diutarakan Bapak, saya akan berusaha berjuang untuk nantinya mendapatkan beasiswa LPDP, Bapak. Berarti kalau dengan biaya mandiri masih belum sanggup, bisa dikatakan seperti itu ya? Saya akan berjuang menjadi awardee di LPDP ini dikarenakan LPDP di sini merupakan penyelenggara beasiswa terbaik di dunia dengan komunitasnya yang sangat kuat sekali, Bapak. Jadi antara awardee itu sangat kuat, terus kemudian networkingnya juga luas. Lalu di sini saya sudah merasakan Bapak pada saat proses dari awal seleksi, mulai dari administrasi sampai dengan substansi ini, peran dari awardee LPDP benar-benar sangat tulus sekali dan sangat kuat. Dan hal ini nantinya saya juga melihat adanya Bapak mentoring, terus kemudian ada pelatihan, webinar, dan juga seminar yang dilaksanakan oleh LPDP, dan ini menunjang pengembangan diri saya sebagai seorang mahasiswa di saat saya studi S3 dan juga nantinya akan membawa pengembangan bagi diri saya sebagai seorang dosen untuk menambah pengetahuan dan kepakaran saya dalam fokus studi yang akan saya kerjakan sehingga bermanfaat untuk kontribusi saya ke depannya. Demikian, Bapak. Baik, Bu Arum, ketika Ibu melanjutkan studi nanti, apakah Ibu akan kuliah saja atau ada hal lain yang ingin dilakukan oleh Ibu? Sesuai dengan komitmen saya terhadap tugas yang kuat, ya Bapak, komitmen saya yang kuat terhadap tugas, saya akan fokus untuk menyelesaikan studi. Dalam hal ini kontribusi terdekat saya adalah menyelesaikan studi S3 dengan fokus, lalu kemudian studi dapat saya selesaikan tepat waktu dengan nilai kumlot yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, Bapak. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari saya. Baik. Pertama, bisa seberapa yakin Bu Arum lolos menjadi ordil PDP untuk yang pendaftar pertama kalinya ya, ini kan, mendaftar pertama kali, seberapa yakin? Kalau dikasih angka dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu persiapannya atau keyakinannya di angka yang keberapa? 9, Bapak. Why? Dikarenakan, Kenapa? ya, baik. Saya mengukur keyakinan saya ada di angka 9, Bapak, dikarenakan saya telah membekali diri dengan pengetahuan dan juga pengalaman terkait dengan bagaimana nantinya studi akan saya selesaikan dengan tepat waktu di sini dengan cara saya mengikuti pelatihan terkait dengan metodologi penelitian dan membahas isu-isu relevan. Lalu kemudian saya juga telah berdiskusi dengan awardee LPDP yang ada di UGM, lalu yang ada di DKIK juga, dan juga saya di sini juga telah membekali diri berproses dengan berlangganan Science Direct, Bapak, yaitu database jurnal internasional, Bapak, yang nantinya bisa membawa dampak positif untuk studi saya. Terus kemudian saya juga telah mendapatkan LOE dari UGM. Jadi keyakinan saya ada di angka 9 dan untuk berproses menuju angka 10 saya membutuhkan tadi Bapak ada beberapa pengetahuan yang harus saya gali sehingga saya berproses untuk menuju ke angka 10. Demikian Bapak. Baik, Ibu, maaf, satu lagi pertanyaan dari saya. Can you tell me Baik. about your greatest experience? Baik, Bapak, saya izin menjawab dalam bahasa Indonesia ya, Bapak, terkait dengan pengalaman saya yang membanggakan pada saat saya studi SMA, Bapak, pada saat studi SMA di sini saya berpikir untuk
ingin sekali masuk ke kampus negeri, Bapak. Ingin sekali masuk ke kampus negeri, tetapi tantangan yang dihadapi itu terkait dengan masuk ke kampus negeri itu sangat ketat, Bapak, dengan persaingan yang kompetitif. Tapi kemudian saya menghadapi tantangan tersebut dengan mencari jalur alternatif. Saya berusaha untuk mencari jalur lain, yaitu dengan penerimaan melalui jalur prestasi, Bapak. Dan di sini saya berusaha untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di jalur prestasi. Lalu kemudian saya memahami ilmu yang ada, terus kemudian saya mendapatkan peringkat yang diminta oleh persyaratan, dan alhamdulillah ini menjadi greatest experience bagi saya. Saya berhasil masuk ke kampus IPB pada saat itu melalui jalur prestasi. Dan saya merasa senang karena dapat melihat senyum bangga di wajah kedua orang tua saya dengan pencapaian saya tersebut. Dan hal ini nantinya juga akan saya jadikan bekal untuk saya semangat menjalani studi S3. Demikian, Bapak. Baik, mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Alfian. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ainsa dan Saudara Aldin. Sebelum kami mengakhiri sesi ini, silakan kepada Saudara Arum untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, silakan. Baik, Bapak Alfian, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini di batch 1 tahun 2025, sebelumnya saya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan saya sampai di tahap ini. Saya sebagai dosen mengutip dari kata-kata Bapak Mahatma Gandhi bahwa dosen Indonesia harus berani melangkah, takut kalah, takut gagal, sama dengan takut menang, dan takut menang berarti tidak berani melangkah. Apabila saya diamanahkan menjadi awardee LPDP di batch 1 tahun 2025 ini, saya siap menjadi investasi bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan SDGs ke-12 sehingga terwujud Indonesia Emas di tahun 2045. Demikian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada sesi wawancara pagi hari ini kepada Saudara Arum. Silahkan meninggalkan ruang Zoom, tetapi jangan lupa untuk mengisi survei yang tercantum pada halaman website. Terima kasih atas partisipasinya. Kami Baik. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih. Sekarang kami kembalikan dulu kepada moderator. Silakan Kak Elis ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kakak-kakak mentor Leto atas simulasinya yang keren dan dapet banget tegangnya dan terasa sangat nyata. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang gak kalah penting, yaitu feedback dari para panelis untuk Minty, yaitu Bu Arum Rahmasari yang tadi sudah tampil untuk wawancara. Kita akan mendengarkan langsung insight, masukan, dan kritik membangun dari masing-masing panelis. Dan tentu saja, ini juga akan disertai dengan semangat dan dorongan positif agar teman-teman makin siap menghadapi wawancara LPDP yang sesungguhnya. Kepada kakak-kakak panelis, dipersilahkan untuk memberikan feedbacknya. Baik, terima kasih kepada kakak moderator. Eh, baik, sebelumnya selamat malam Ibu Arum. Bagaimana Ibu? Apa pengalamannya menjalani sesi mock up interview ini? Sebelumnya sudah pernah ikut Ibu mungkin? Ya, Baik, suaranya. Bapak Ya. Alfian. Iya, sudah terdengar ya, Bapak. Iya, terima kasih sebelumnya, Bapak. Di sini saya benar-benar belum pernah ikut mock-up terbuka, Bapak, dan ini baru pertama kali. Jadi, Oke. mohon maaf ya, apabila jawaban saya masih banyak sekali yang kurang dan membutuhkan masukan serta saran dari Bapak-bapak mentor dan juga kakak-kakak mentor di sini. Demikian, Bapak. Baik ya, jadi tidak apa ya itu ya, tidak menjadi masalah karena sebetulnya itulah fungsi dari sesi mock up interview bersama Leto ini. Jadi kita membantu untuk istilahnya mencari tahu apakah kekurangan-kekurangan yang mungkin nanti bisa digunakan sebagai sarana atau bahan perbaikan pada saat sesi interview yang sebenarnya ya. Jadi memang kalau dibilang tadi apakah sudah mencerminkan 100% mungkin
belum juga ya. Jadi bagi saya sendiri banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum belum sempat mungkin saya tanyakan karena ya memang keterbatasan waktu. Yang kedua memang interview LPDP sejak tahun mungkin 2013 ya, pertama kali ada 2013 atau 14 itu, kalau mau dibikin bunga rampai itu pertanyaannya pasti sangat luar biasa banyaknya ya. Jadi kalau kita mempelajari semuanya pasti tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita harus introspeksi diri, kita bertanya kepada diri kita sendiri sebetulnya tujuan dari kita untuk melanjutkan studi itu sebetulnya apa. Nah, itulah yang akan menjadi panduan utama kita dalam mengikuti seleksi interview APDP. Jadi baik, saya ada beberapa hal Ibu untuk masukan, jadi nanti bisa diskusi kalau mungkin ada yang ingin diperjelas atau meminta saran. Yang pertama, Baik, Bapak. ya, yang pertama tadi, yang jelas soal data ya, data diri sendiri kemudian sampai terlupa walaupun itu blank, nervous atau apa Iya, aja itu nggak boleh istilahnya. Kan harusnya 2000 baik, berapa? Bapak. 2010 kan sudah jadi dosen, 2010. jadi Iya, lompat sampai 7 tahun. Nah, ini iya. bahaya gitu ya. Jadi khawatirnya Baik, dari Bapak. pihak interviewer, ya kalau mereka menilai, oh ini saudara Arum nervous. Kalau mereka menilai, "Lah, ini benar nggak sih datanya sebetulnya ibu ini ngajar ngajar beneran atau enggak?" Lah bahaya kan. Nah, daripada menimbulkan persepsi yang tidak-tidak, ini harus benar-benar istilahnya apa ya, dilatih ya. Ya memang terkesan kayak dasar gitu ya, data diri sendiri, tapi ternyata juga ada peluang istilahnya ada blank atau apa, kelupaan gitu ya. Itu yang pertama. Iya. Kemudian selanjutnya, nah ini fokus, pertanyaan tentang fokus tadi kalau tidak salah ingat saya jawabannya itu justru malah terlalu tidak fokus. Padahal saya kan nanyanya fokus. Penelitiannya pernah strategik, marketing, kemudian leadership, pengennya jadi leadership, tapi ngambil rencana disertasinya kalau saya ya Bu ya itu marketing banget gitu ya, marketing. Nah ini fokusnya bagaimana linearitasnya, tapi jawabannya justru agak apa ya terlalu kemana-mana gitu. Nah itu dampaknya adalah bagi seorang interviewer itu tidak bisa menangkap substansi atau inti dari jawaban ibu. Jadi jawabannya Jadi itu sebaiknya bagaimana ya, Pak, jawabannya masuk? jawabannya itu harus singkat tapi jelas. Oh, Kalau tadi pendapat saya jawabannya terlalu panjang, jadi kayak muter-muter gitu ya. Tuh. Kemudian soal apa ya? Ini publikasi. Bentar. Soal ini juga masalah ngajarnya. Ngajarnya kan di manajemen, terus juga ngambil ininya apa gitu. Itu masih linearitasnya kalau menurut saya dari dalam hal substansi atau isi jawabannya juga kurang kuat gitu ya. Jadi kan Ibu hmm. ngajarnya di human resource kan kalau menurut saya, manajemen SDM. Nah, kenapa juga ngambilnya wah, ini marketing sekali gitu ya. Itu yang Oh, yang harusnya selanjutnya. saya itu ya, Pak. Harusnya saya sampai memang saya juga ngajar marketing sih sebenarnya juga, Pak, Oh kayak ya, di manajemen bisnis gitu. Itu yang harus dikemukakan kayak mata kuliah yang relate dengan disertasi nantinya gitu ya, Pak ya. ya betul. Tapi ini nanti ada PR lanjutannya. Ini mungkin habis ini saya Oh, baik, bahas. baik. Jadi itu terkait publikasi ya memang ini sebetulnya cukup disayangkan ya karena publikasinya kalau menurut saya kurang sekali. Jadi cuma 3 selama mungkin 2000 berapa ya 2010 mungkin hampir 15 tahun ya jadi dosen cuma 3. Kalau kita rata-rata kan 5 tahun satu publikasi. Tetapi ya ini sudah menjadi satu hal yang tidak bisa kita rubah. Jadi Iya, Pak. coba nanti gimana lah istilahnya Ibu menyampaikan ini mengantisipasi hal ini karena saya sendiri kalau dulu ya ini sih cerita pada saat saya sudah memutuskan saya mau daftar lagi S3. Nah, saya fokus kepada bagaimana saya menciptakan atau menghasilkan publikasi gitu ya. Bahkan waktu itu punya target 1 tahun satu publikasi tapi ternyata nggak sanggup juga gitu ya. Dan kebetulan saya bukan dosen. Apalagi yang dosen harusnya lebih sanggup lagi gitu seharusnya. Tapi karena ini sudah menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dirubah, jadi mungkin baiknya Ibu menyiapkan jawaban yang lebih apa ya istilahnya lebih bisa diterima alasannya kenapa publikasi yang dihasilkan sedikit. Itu yang Apa itu ya, pertama. Pak, contohnya, Pak? Nah, Mungkin itu ada yang saya bingung, masukan. Bu. Karena saya tidak mengalami ini dan saya juga belum pernah menemui seseorang yang punya jawaban yang tepat tentang hal ini. Jadi saya kalau ditanya jawabannya apa ya bingung juga gitu. Karena pada saat
rencana S3 saya itu tidak muncul dalam 1 atau 2 tahun gitu. Mungkin sejak saya lulus S2 sekitar 5 tahunan itu sudah keluar rencana itu, sehingga saya sudah membuat rencana-rencana atau hal-hal yang harus saya lakukan agar saya nanti bisa lolos ke ini ke LPDP-nya. Itu pun saya juga nggak pada saat S3 nggak langsung sekali daftar lolos juga, masih banyak dramanya gitu. Hmm. Kalau maaf Bapak izin, kalau saya Ya, sampaikan memang yang dulu itu sedikit, tapi sekarang saya berproses kayak saat ini saya mulai untuk menulis kembali. Ya gitu gimana ya Pak? Apakah iya itu itu bisa jawaban sebenarnya. bisa diterima? Ya mungkin Ibu bilang saya saat ini sedang mengerjakan atau punya rancangan penelitian beberapa gitu dan memang masih masih dalam proses, mungkin mungkin begitu bisa ya. Ya, ya, dalam proses. Cuma Ya, saya memang ada. kalau dibilang itu jawaban yang benar atau enggak, saya tidak bisa memberikan garansi gitu ya Bu. Yang jelas jangan sampai kemudian Ibu gagal menceritakan misalnya kenapa publikasi sedikit ya saya nggak tahu ya itu pertama salah. Kemudian menyalahkan pihak lain juga nggak boleh. Oh karena tidak didukung oleh kampus saya. Oh karena di kampus saya budaya publikasi juga belum ada gitu ya. Jangan intinya jangan sampai menyalahkan pihak lain itu ya Ibu. Oh ya, baik Bapak. Kebetulan di Nah, sini saya sedang menulis si Bapak dan per bulan ini ada yang masuk di artikel Sinta. Mungkin bisa hmm, jadi ini saya ya. utarakan nantinya gitu ya Bapak ya. Ya, bisa, bisa. Jadi memang belum ditulis karena masih berproses gitu ya, belum diisi di form. Itu Baik, terima kasih Bapak. dan ya sama-sama. Kemudian lanjut kita akan ke rencana disertasi. Jadi kenapa di S3 itu bedanya dengan yang S2 sekitar 75% minimal itu pasti pertanyaannya terkait penelitian. Jadi baik penelitian yang pernah dilakukan maupun penelitian yang akan dilakukan dalam hal ini mungkin disertasi ataupun pasca S3 itu pasti bedanya dengan S2 seperti itu sehingga pertanyaan-pertanyaan dari 3 panelis walaupun mungkin udah backgroundnya macam-macam ada yang akademisi ada yang psikolog ada yang mungkin dari mana gitu pasti akan nyerempet-nyerempet ke ini ke publikasi publikasi penelitian gitu terus gitu ya. Terus kemudian soal rencana disertasi jadi awalnya saya pada saat lihat CV-nya Bu Arum saya antusias gitu. Karena kenapa antusias? Karena kebetulan disertasi saya itu juga menggunakan AMO teori. Tapi AMO teorinya itu Mhm. tidak sebagai grand teori seperti tadi yang disampaikan Ibu. Jadi AMO teorinya itu sebagai middle range teori. Nah, saya sendiri mau menceritakan ini di sini, saya khawatir saya ini ya. Maksudnya gini. Jadi saya tadi agak agak istilahnya di luar ekspektasi saya atau bahkan mungkin harusnya bisa menjawab lebih dari ini perbedaan antara grand theory, middle range theory atau bahkan applied theory gitu ya, teori yang paling bawah. Kalau menurut saya Baik Bu ya. ya ini yang Ibu jawab tadi apa grand teorinya Green Amo itu maksudnya applied theory karena sudah merujuk satu variabel saja. Nah, yang dimaksud grand theory adalah teori yang bisa menjelaskan hubungan dari keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian Ibu. Jadi ada banyak kan variabelnya. Nah, itu bisa dijelaskan dengan satu teori besar. Teorinya apa? Tapi kemudian dari hasil penelitian ternyata penelitian menunjukkan hal yang sebaliknya berbeda dengan hasil teori. Katakanlah teorinya bilang Green Ammo berpengaruh positif terhadap tourist intention, tapi ternyata hasil penelitian terdahulunya ada yang pengaruhnya itu tidak signifikan. Akhirnya muncullah middle range teori. Jadi memunculkan teori teori pendukung yang membawa variabel mediasinya. Ya, jadi ya Hmm. variabel-variabel mediasi yang dibawa Ibu tadi asalnya dari middle range teori. Iya, ya. Terus Baik, ini yang tadi saya berikutnya ya, baik Pak. ya gimana Bu? Ya, Iya, saya tadi sendiri saya tuh sebenarnya mau jelaskan baik. ini tadi sempat saya pikir-pikir gitu masa saya sendiri bukan dosen jelasin ke dosen gitu. Enggak, Jadinya Bapak itu kayak dengan gimana? senang hati malah butuh masukan. Jadi saya tuh Ya, tadi ini pertanyaannya mau kemana ya arahnya gitu loh Pak. Jadi eh, karena itu ya Pak, karena blank juga. Jadi aduh, grand theory. Ini maksudnya yang ya, di bagian depan tentang perbedaan yang novelty atau yang apa nih gitu loh Pak. Baik, nanti nah saya ulas kembali Bapak, saya soroti bagian ini. itu ya teori. Jadi amo teori ini coba digali lagi. Jadi asalnya kemarin kan saya Baik, tanya, baik. tadi saya tanya asalnya
amo teori dari mana juga tidak tahu. Jadi amo teori itu dari Bailey tahun berapa itu lupa. Kemudian dia nyabang jadi dua, ada yang di marketing, ada yang di SDM. Kalau di marketing itu ada loh di artikel yang Ibu rujuk di Van Hui itu, namanya McInnes. Ya, itu yang merumuskan amo teori di bidang marketing. Nah, kalau Green Oh Amo ya. teori itu ya dari Van Hui itu dia baru pertama kali menyampaikan itu. Oh, baik. Baik, Tuh. Bapak, nanti saya pelajari kembali untuk dijadikan Ya, bahan jadi jawaban. kalau ini mungkin tinggal digali aja ya karena sudah ada sebetulnya di rencana disertasinya. Ya. Kemudian permasalahan. Nah, saya gimana ya bilangnya? Kalau yang dimaksud permasalahan penelitian itu pasti merujuk ke variabel Y. Ya, variabel Y. Oh Jadi ya. variabel Y-nya itu apa? Variabel Y-nya intention to stay, Pak. Nah, tulis intention to stay. Jadi itu masalah yang diangkat ya pasti tentang intention to stay, bukan Green Amo Oh, teori. Green Amo teori itu bukan bukan masalahnya gitu. Masalahnya di intention to stay dan itu harus didukung dengan data. iya, ya, benar. Jadi jangan sampai kebalik Bu, bahaya nanti. Jadi kenapa bahayanya adalah menurut interviewer Ibu bisa dianggap belum siap untuk lanjut S3. Sehingga mungkin Oh, dalam tanda kutip akan disuruh coba lagi. Ya kan ya jangan sampai hmm, gitu kan Bu ya. Kalau disuruh coba baik deh, lagi. Bapak. Ya, jadi Iya, itu iya. terkait variabel Y. Kemudian soal novelty. Jadi ini jujur ya Bu ya, saya kan baca ya ini dari rencana disertasinya karena sekali lagi S3 untuk S3 LPDP itu riset, lagi-lagi riset dan riset. Jadi sebetulnya hipotesis yang Ibu ajukan atau kalau ini digambar dalam satu kerangka konseptual, ini asalnya dari dua penelitian yang sama Ibu digabungkan jadi satu. Benar atau enggak ini, Bu? Iya, Bapak. Ya, penelitiannya Van Hui et al. Sama penelitiannya Wu et al. Kan. Ya. Malah ada satu miss karena Ibu tidak mencantumkan mengapa Ibu menyampaikan bahwa yang variabel ini apa itu green green experiential quality itu mempengaruhi intention to stay itu nggak ada rujukan yang Ibu sampaikan di rencana disertasinya. Mungkin ada penelitiannya tapi tidak Ibu sampaikan di rujukannya. Itu penelitiannya Iya, siapa? baik. Tapi Ibu jadikan hipotesis. Nah, Iya, itu iya. itu jadi satu satu masalah pasti gitu ya. Karena tadi yang pertama Ibu sudah gagal menjelaskan masalahnya di variabel apa dan yang kedua istilahnya apa? Literaturnya kurang Penelitian. kuat. Ya bukan berarti Oh, bahwa apa yang kita sampaikan di sesi interview atau pada seleksi substansi itu sudah matang sekali rencana disertasinya enggak juga. Boleh kok berubah-ubah tetapi jangan sampai kalau menurut saya hal-hal mendasar seperti ini gagal disampaikan gitu ya. Apa iya. kemudian novelty-nya? Novelty-nya perbedaannya apa? Kalau dua penelitian dijadikan satu itu bukan satu hal yang baru itu apa ya ya penelitian gitu, penelitian yang replikasi, mengulang gitu ya. Kalau yang dari Hmm. teori AMO-nya tadi nggak bisa ya, Pak? Maksudnya kan tadinya biasanya diterapkan di media sosial, tapi ini diterapkan di sustainability. Atau mungkin dari metodologinya ya, Pak? Metodologinya yang multivariat gitu, Pak. Nah, Menurut gini, Bapak bagaimana ya? eh, jadi kebaruan itu sebetulnya ada 7, mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat ya. Kebaruan yang paling ringan itu biasanya kebaruan populasi, yang seperti Ibu sampaikan Hmm. tadi. Jadi sebelumnya disampaikan di sosial media, sekarang dijadikan pada apa istilahnya green hotel ya, perhotelan pariwisata atau apa itu namanya namanya istilahnya kebaruan populasi. Tetapi untuk level S3 itu sepertinya bukan seperti ini yang dicari ya kebaruannya. Kebaruannya pasti kebaruan-kebaruan yang minimal kebaruan konseptual. Nah, kebaruan Hmm. konseptual misalnya bagaimana? Macam-macam. Ada juga yang menggunakan kebaruan misalnya konsepnya mediasi tunggal, sekarang kita pakai mediasi serial. Jadi mediasinya ada dua berurutan. Atau bahkan sekuensial. Jadi mediasinya dua bersamaan. Nah, ini adalah kebaruan-kebaruan yang baru. Nah, kebaruan yang paling tinggi bisa jadi kebaruan teoritis, tapi itu sulit. Umumnya Hmm. biasanya S3 di Indonesia itu ya antara kebaruan konseptual sampai kebaruan ini variabel. Variabel pun juga biasanya cuma indikator-indikatornya atau instrumen pengukurannya yang baru. Belum sampai ke tahap variabel yang benar-benar baru. Itu bisa ini sih lama sekali untuk mencari variabel yang benar-benar baru kecuali penelitiannya
menggunakan metode campuran. Jadi ada kualitatif dan kuantitatif. Itu Hmm, jadi soal kebaruan coba nanti dicek lagi. baik, Saya sendiri mungkin tidak menyarankan Ibu untuk menjawab seperti tadi kalau ditanya soal kebaruan. baik. Bahwa Jadi lebih dulunya ke apa ya, Pak? sosial media, sekarang apa istilahnya di Ke hotel, lingkungan. ya Iya. lingkungan. Ya kalau green itu pasti soal lingkungan. Sosial media pun kan sebetulnya di penelitiannya Van Hui itu kan meneliti tentang ini penggunaan sosial media untuk mencari informasi terkait lingkungan. Iya atau enggak? Hmm, iya. Saya bacanya sekilas loh ini, maksudnya yang harusnya baca lebih banyak kan ini Bu Arum ya, bukan saya. Sekilas seperti itu. Jadi sebetulnya sama. Paling Hmm. paling ini ya, paling bisa itu ya kebaruan populasi. Karena Van Hui itu mungkin menelitinya di mana, Ibu Van Hui? Penelitiannya? Nanti saya baca lagi ya, Pak. Ya, kalau populasi Teorinya mungkin masih mungkin harus saya perbedaan. baca. Misalnya penelitian sebelumnya sering dilakukan di region mana. Ini penelitian ini saya lakukan di Indonesia karena penelitian ini di Indonesia belum banyak. Ya itu silakan. Itu mungkin paling mungkin ya. Cuma itu nggak Bisa tahu dari nanti sisi akan itu ya, Pak. ya akan dikejar dari mana lagi. Soalnya dari kerangka konseptualnya jelas tidak baru karena hanya menggabungkan dua penelitian berbeda. Jadi kayak saya punya penelitian, Mas Aldin punya penelitian, terus Ibu membuat penelitian yang menggabungkan penelitian saya sama Mas Aldin. Nah, kalau itu bukan bukan kebaruan, itu replikasi. Tadinya tuh Terus itu, Pak. Kalau yang apa sih namanya? Coba tadi saya cek lagi ya, Pak. Itu tulisan saya tuh kayak gimana ya, Pak? Nanti saya diskusikan kembali dengan dosen. Baik, Pak. Baik. ya, Van Hui pakai mana? Terus kemudian, maaf, maaf, Pak. Tadi jadi Van Hui pakai yang penelitian apa? Lalu kemudian penelitian saya ini diterapkan di mana gitu ya, Pak ya? ya, ya, perbedaan populasi. Jadi sebetulnya kalau untuk S3 itu kurang kurang apa ya istilahnya kurang kuat novelty seperti itu. Iya, Jadi iya. Jadi ini kurang kuat. Jadi lebih ke yang cuman mediasinya atau pakai tunggal, serial atau sekuensial itu tadi ya begitu, itu Bapak? namanya ya itu namanya kebaruan konseptual. Tetapi kan Ibu tidak bisa merubah apa yang sudah Ibu tulis sudah disubmit kan. Nah, ya, itu beda. Jadi karena nggak sudah disubmit ya paling paling ini ya kemungkinan yang paling bisa dilakukan Aman. adalah ya menjawab tentang terkait kebaruan populasi saja. Cuman nanti Ibu akan dikejar bagaimana lagi. Nah, ini yang harus benar-benar siap gitu ya. Oh Teori ya. variabel. Sama ini Bu jangan lupa grand Oke, teorinya harus pripun, Pak? dicari ya. Karena Ya, belum baik, ada Bapak. grand teori yang disampaikan. Jadi pada saat ditanya nanti bisa menjawab. Walaupun tidak tercantum Oke, pada ini rencana disertasinya. baik, Pak Sekilas sih, Alfian. sekilas itu mirip dengan teori plan behavior. Karena intention to stay kan, itu hampir mirip dengan keinginan untuk membeli. Itu di pemasaran ada, di marketing ada. Iya. Terus Oh, grand relevansi itu teori yang itu maksudnya, Pak. ya, Ini teori willingness to pay. Jadi, ya, tentang behavior customer itu yang ditanya toh. Gitu. Apa teori besarnya toh. Saya ya pikir teori saya besar. fokus di teori Ya, kan green tadi saya bilang AMO. awalnya teori besar, Bu. Baru saya bilang grand Hmm. teori dulu, kan. Teori besarnya Oh, apa? Grand teorinya apa? Kan gitu. Jadi oh ada yang iya, bilang ya, teori baik-baik. besar, grand teori, teori utama itu sama aja sebetulnya. Begitu juga middle range teori, teori pendukung itu sama aja. Kalau green AMO itu namanya applied teori karena teori yang langsung Apply menunjukkan teori itu, satu Pak. variabel aja gitu ya. Oh iya, iya, baik. Saya baru Itu tahu nih, Pak. Iya. hmm, jadi itu mungkin masukan dari saya. Oke, Bapak. Moderator ini langsung tanya jawab atau biar panelis yang lain memberikan masukan terlebih dahulu? Ya Kak, untuk panelis selanjutnya langsung memberikan insight, sarannya, dan pertanyaan Kak. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Kak Ilsa. Ya. Makasih ya, Pak Alfian. Ya, Makasih sama-sama. Mas Alfian. Selamat malam Bu Arum. Ya, selamat malam, Mbak Airsa. Sebelumnya maaf Ibu kalau misalkan terkesan mengulang lagi pertanyaannya Mas Alfian dan lebih mengejar ke tadi soal riset, soal publikasi, karena memang trennya kan sekarang mahasiswa nih dituntut untuk
rajin publikasi, kemudian rajin seminar gitu. Tapi kok kenapa nih dosennya malah nggak pernah ikut? Kalaupun ikut, kayaknya udah berlalu-lalu waktu yang lalu gitu. Terlepas dari tadi Bu Arum kan udah ngejelasin ada kegiatan pengabdian masyarakat di panti asuhan dan sebagainya. Kalau mungkin boleh saran Bu, kalau Iya, memang gimana Mbak? kan Bu Arum juga mungkin menyadari ya kalau titik kurangnya Bu Arum tuh ada di kurangnya seminar, kurangnya publikasi dan sebagainya, dan titik menjualnya Bu Arum tuh ada di pengabdian masyarakat. Tapi mungkin yang perlu di-highlight adalah kaitkan si pengabdian masyarakat yang Ibu lakuin di panti asuhan, kegiatannya segala macam tuh yang ada kaitannya ke rencana penelitian di disertasi, rencana studi, kemudian background ibunya. Jadi apa yang Ibu lakukan di panti asuhan tuh yang sekiranya bisa membantu untuk menjawab permasalahan yang Ibu angkat di tesis tuh boleh. Misalkan di panti asuhannya berkaitan kan tadi fokusnya tentang penjaga lingkungan gitu kan, intinya penerapan green teori dan sebagainya. Tadi mungkin Mas Alfian lebih jago. Nah, kira-kira berdasarkan pengalaman Ibu, pernah nggak mungkin melakukan sosialisasi terkait dengan peduli lingkungan dan sebagainya? Mungkin itu yang perlu dijual. Jadi bisa memang membantu, karena kan berangkat ngelakuin penelitian kan otomatis udah tahu nih di masyarakat ada keresahan apa, ada masalah apa. Nah, mungkin keresahan tuh ketemuinnya pas lagi pengabdian masyarakat. Nah itu, jadi pengabdian masyarakat itu bisa menjual, tapi usahakan contoh dari kegiatannya itu berkaitan sama penelitian yang mau dilakuin. Itu yang pertama. Mungkin kalau urusan substansial memang Mas Alfian karena kandidat dokter jadi lebih menguasai. Nah, aku mencoba memberikan catatan. Bu Arum eye contact-nya kayak agak ke atas ya, bukan ke kamera. Saya ngeliatnya kayak Bu Arum dari tadi ngeliatnya agak ke atas. Jadi nggak ke panelis gitu. Atau mungkin peletakan webcamnya atau gimana, atau belum terbiasa. Jadi Bu Arum tuh kayak bukan melihat ke panelis, tapi kayak melihat ke depan, bukan ke kameranya gitu. Kalau tadi saya ngelihatnya kayak gitu ya. Mungkin peletakan Gini web. ya Mbak, kalau Nah ini iya, iya kameranya betul. Nah iya, iya, Ibu melihatnya ke arah mana itu? Soalnya, kameranya di atas. Yang benar kemana sih Mbak? nah sekarang nih oke nih. Tadi pokoknya selama wawancara Ini. itu, nah iya. Soalnya selama wawancara Ibu ngelihatnya ke atas, kayak kelihatannya ke Oh, atas. saya Ya itu perlu. ngelihatnya kameranya tuh di atas, di ini di laptop Nah bagian atas Mbak. itu Jadi malah harusnya segini ya diterima. Kak. Nah iya itu better sih daripada tadi kayak ngelihatnya ke atas. Nah itu takutnya kenapa eye contact itu jadi catatan, Oh, soalnya ditakutkan ngelihat catatan, contekan dan sebagainya gitu. Jadi iya, selama nanti di substansi asli itu tidak direkomendasikan untuk bawa catatan ya. Jadi kalau bisa memang dikuasai, memang tahu betul gitu. Kemudian iya. yang ada satu pernyataan yang menurut saya cukup jadi catatan tuh adalah bilang kalau LPDP terbaik. Itu statementnya siapa itu bahaya itu. Di satu sisi mungkin panelisnya senang ya dibilang, wah lembaga saya terbaik gitu. Tapi itu siapa yang mengasumsikan LPDP terbaik? Karena kan penyedia beasiswa dalam luar negeri banyak tuh. Jadi konteks terbaiknya itu gimana? Itu kalau bisa kata-kata yang seperti itu dihindari. Sama juga untungnya alasan memilih UGM juga nggak disebutkan. Untungnya nggak disebutkan UGM adalah universitas terbaik, karena itu nanti bisa menggiring terbaik menurut siapa. Jadi kan itu apa ya istilahnya subjektif ya penilaian kayak gitu. Jadi kalau bisa alasan lainnya udah bagus. Jadi kayak jejaring awardee dan alumninya. Nah, itu dikaitkan nanti dengan kegiatan pengabdian masyarakatnya boleh. Jadi misalkan keberadaan alumni dan awardee yang lintas sektor ini kan bisa nanti mengembangkan kegiatan Ibu, baik itu pengabdian masyarakat ataupun pengajarannya pun nanti dengan jadi awardee LPDP, tujuan Ibu yang pengen nyebarin disertasinya ke pemerintah itu bisa jadi nggak cuma di pemerintah sekitar Ibu, tapi bisa dimanfaatkan oleh awardee lain, gitu kan. Nah, itu jadi Ya. poinnya di situ, jangan lagi terulang untuk bilang LPDP Terbaik. terbaik gitu. Nah, Oh iya. iya, baik Kak Nah, Aisyah. itu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi kenapa milih LPDP, jangan bilang LPDP terbaik karena beasiswa lain banyak itu. Walaupun memang ini ya ya bisa dibilang memang terbaik sih di Indonesia. Semua orang kayaknya berlomba-lomba, tapi itu subjektif sih kalau menurut saya. Kemudian Oh, tidak usah disampaikan ya Kak ya, berarti iya, ya yang namanya terbaik tadi. Kak, izin Kak, kalau yang tadi yang di pengabdian masyarakat itu seumpamanya eh, melakukan apa namanya edukasi ke anak panti, ngolah sampah jadi
produk baru, terus mereka jual produknya itu, gitu apakah itu bisa jadi nantinya kekuatan ya Kak? Karena di sini kan memang kekurangan saya itu terkait dan terbentur di masalah riset gitu Kak. Tapi memang pada kenyataannya memang banyak pengabdian masyarakat yang saya kerjakan. Jadi kalau menurut Kak Elsa, sarannya bagaimana? Mohon diberikan Dan saran Kakak. jawaban Bu Arum tadi benar. Jadi mengedukasinya dapat nih masalah terkait dengan pelestarian lingkungan yang mau didisertasi, kemudian menjual yang sudah didaur ulang itu kan bagian dari marketing yang Ibu ajarkan Mm-mm. selama ini ke mahasiswa kan. Nah, itu bisa tuh dijadiin poin penguat. Oh ya, baik baik baik. Contoh-contoh hal-hal kayak gitulah yang bisa istilahnya kita jual ke LPDP gitu. Karena kita punya kekurangan itu kita tutup dengan hal itu gitu. Ya, baik baik Kak. So far itu Terima aja sih. kasih. So far Iya, itu iya. aja sih sama ngingetin untuk jangan bawa catatan itu. Jadi jangan sampai terlihat ada nyontek kanan kiri sih gitu. Tadi kayaknya pas di Mas Alfian ada kayak karena dikejar masalah teori terus kayak mungkin mulai ragu iya bukan jadi kayak agak kemana-mana. Nah itu perlu Iya, diperhatikan itu sih. nggak boleh ya Kak ya. Iya, Berarti benar-benar yang apa fokus ke fokus ke depan. laptop aja gitu ya Kak. Betul. Iya. Kalau dari saya itu aja sih Bu Arum. Good luck. Iya, terima kasih. Semoga rezekinya bisa jadi award di LPDP di UGM. Amin. Terima kasih ya Kak Elsa. Siap. Selanjutnya Mas Aldin silahkan. Ya, iya baik, terima kasih Kak Elsa. Jadi banyak ya Bu masukan dari panelis, dari teman-teman mentor, ada Mbak Elsa sama Mas Alfian. Dari saya sedikit saja Bu, kurang lebih sama masukannya. Tambahannya, tadi ketika Mas Alfian nge-mop up Bu Arum, ketika Ibu melakukan klarifikasi, Ibu itu jangan tertawa kalau bisa Bu. Itu kesannya menurut saya kurang kurang etis, ibaratnya seperti itu Bu. Tadi kan ada yang Oh, di bagian awal yang Ibu mengklarifikasikan, yang di bagian mengajar atau tahun berapa gitu tadi jadi dosen ya kalau yang nggak salah. tahunnya lupa itu ya Kak ya. Ya, tadi ketika Ibu melakukan klarifikasi, Ibu sambil tertawa. Menurut saya nantinya ketika substansi, misal Ibu ingin mengklarifikasi sesuatu, jangan sambil tertawa gitu. Oh, Kemudian, baik baik ya, Kak. kemudian ketika selama mock up, terutama yang di Mas Alfian atau Mbak Ailsa, Ibu seringkali melihat ke arah kanan bawah. Oh, ini yang Mas Alfian tadi. Ketika ada pertanyaan terkait variabel. Entah karena Ibu melihat, mungkin ya ada catatan atau apa, mungkin saya tidak tahu. Ya emang ada Kak. Oh iya, berarti benar. Saya membawa itu apa form esainya yang diberikan saya buka. Karena kemarin saya belajar itu di sini aja. Memang saya juga nggak pelajari yang proposal disertasinya tuh belum saya buka banget gitu Kak. Nah, saya mengakui itu. Jadi nggak boleh ada ini ya Kak ya berarti ya. Oke, oke, Di Bu. Jadi nanti kalau saya ketika substansi itu tidak boleh ada catatan apapun kayak gitu. Jadi kita fokus saja ke pertanyaannya seperti itu. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau Ibu belum memahami secara keseluruhan gitu ya terkait proposalnya gitu, Bu. Nah, itu justru ketika mendaftar S3 doktoral itu setahu saya yang dicecar itu di bagian penelitiannya, Bu. Jadi saran saya itu harus dipahami secara maksimal gitu, Bu. Iya, iya Kak. Kalau yang pas lagi mau tes kemarin memang dicecarnya juga penelitian Kak. Nah ini untuk yang sesi tanya jawab ini kemarin saya karena jaraknya udah agak jauh ya Kak. Jadi saya nggak ngebuka lagi tentang proposal semuanya dan ini nanti akan jadi bahan perbaikan saya ke depannya ini Kak. Berapa minggu ini saya terus pelajari penelitian karena ternyata kalau untuk yang jenjang doktoral yang ditanya itu tadi ya Kak lebih banyak Ya, ke penelitian. penelitian. Kembali seperti saat tes penerimaan di UGM. Baik. Oke, oke, Bu. Kemudian poin selanjutnya kalau dari saya, tadi kan ada pertanyaan dari Mas Alfian kalau nggak salah. Mas Alfian sama Mbak Ailsa itu alasan Ibu lanjut studinya apa gitu kan. Terus dari Ibu kan langsung nge-mention terkait karena ada tuntutan dari kampus, kalau tidak salah seolah-olah seperti itu. Nggih. Karena di kampus tersebut dosennya itu yang S3 itu jumlahnya kurang seperti itu kan Ibu. Kalau menurut saya sebelum Ibu menyampaikan hal tersebut bisa dijawab dulu permasalahan yang diangkat oleh Ibu itu apa. Kalau saran saya seperti itu. Jadi setelah Ibu menyampaikan permasalahan misalnya ketika saya sedang mengajar saya menemukan sebuah permasalahan apa seperti itu Bu. Di samping itu sehingga saya melanjutkan studi ke jenjang doktoral. Di samping itu Bapak Ibu
di tempat saya mengajar tersebut, jumlah dosen S3 jumlahnya masih kurang, sehingga saya juga alasan saya lanjut studi doktoral juga didukung oleh kampus, misalnya seperti itu, Bu. Kalau saran saya seperti itu. Oh ya, Jadi sampaikan dulu baik-baik. permasalahannya, baru disampaikan juga bahwa jumlah dosen S3 di kampus Ibu kurang, sehingga Ibu melanjutkan studi, dan hal itu didukung oleh kampus, misalnya seperti itu, Bu. Oh ya, jadi Kemudian, urgensinya itu mau nggih, menyelesaikan masalah ya, Kak. Oh, nggih, nggih, ya. Terima kasih, Kak. sama-sama Ibu. Kemudian, Ibu seringkali nge-mention terus kemudian sebenarnya ini terus kemudian artinya kan sama gitu Bu. Mending pilih yang kemudian saja, terusnya ini hapus saja gitu Bu. Setiap ada Oh pertanyaan iya. tadi jawabannya Ibu terus kemudian seperti itu. Kemudian ketika ditanya mengapa jika tidak lolos menjadi ordial PDP, apakah Ibu dapat mengajukan studi dengan biaya mandiri? Kenapa tidak biaya mandiri? Saya kan bertanya seperti itu. Menurut Mm-mm. saya jawaban Ibu tadi masih kurang kurang menjawab pertanyaannya. Oh Harusnya iya. bisa diceritakan saja misalnya dari kondisi keluarga ibu yang tidak memungkinkan untuk mengajukan studi itu nggak apa-apa Bu. Tadi malah jawabannya Oh, ibu, saya akan tetap lanjut daftar S2 gitu. Sebenarnya ini belum menjawab S3. pertanyaannya kan Bu. Kan pertanyaan saya kenapa tidak biaya mandiri, ya kan? Nah Oh ibu iya. bisa ceritakan terkait kondisi keuangan keluarga itu nggak apa-apa Bu. Ketika ada pertanyaan Oh, seperti itu. baik-baik. Oh iya. Kemudian jika ada pertanyaan bahasa Inggris, saran dari saya, Ibu coba menjawab menggunakan bahasa Inggris terlebih dahulu. Cobalah sebisa mungkin, kalau sudah stuck, baru minta izin ke interviewers, apakah diizinkan jika saya menjawab menggunakan bahasa Indonesia, karena kemampuan speaking saya kurang bagus, misalnya seperti itu, Bu. Kalau tadi kan ketika Oh saya iya. bertanya menggunakan bahasa Inggris, Ibu tiba-tiba langsung memohon menjawab menggunakan bahasa Indonesia, gitu Oh kan? iya, 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 Kak. Iya, Oke, jadi iya. seperti itu. Kemudian Di saya itu ya, kaget, Kak. oke, saya kaget ketika saya bertanya pengalaman membanggakannya seperti apa, Ibu menjawab pengalaman ketika SMA. Menurut saya itu terlalu jauh, Bu. Karena Ibu kan Oh, mendaftar S3, harusnya itu pengalaman yang terbaru yang dimention. Kalau SMA itu oh, sudah terlalu jauh. Baru kalau mau mendaftar S1, S1 nggak ada ya. Jadi harus yang terbaru harusnya seperti itu, Bu. Gitu. oh Jadi iya. nanti kalau Soalnya di di Eksa itu saya tulisnya yang yang SMA, terkait dengan iya terkait dengan apa namanya perkuliahan gitu Kak. Jadinya waktu itu apa ya ini ya ya pas eh, ini apa diterima di kampus pas waktu S1 pikirnya gitu Kak. Jadi yang ya harus kalau menurut lebih saya terlalu dekat ya jauh, Bu. berarti jaraknya ya Kak ya. Nggak, semisal pengalaman pengabdian ibu itu juga bisa dijadikan pengalaman begakan juga bisa. Pengabdiannya yang ke masyarakat itu bisa dimasukkan juga kayak gitu, Bu, Oh iya sebenarnya. ya baik-baik. Pengalaman Kalaupun membanggakannya di ya. SM menjawab yang SMA, ya Bu, nanti ketika semisal mendapatkan pertanyaan itu, ya menurut saya mau nggak mau jawab yang SMA dulu, mungkin bisa ditambahkan juga bisa, Bu. Karena kalau tiba-tiba ibu nggak menjawab sesuai dengan yang di esai, takutnya kan nggak sinkron, takutnya seperti itu kan. Nah, jadi mungkin bisa kalau dapat pertanyaan yang sama, bisa jawab yang SMA tadi, nanti bisa ditambahkan pengalaman yang terbaru itu juga Oh bisa. iya baik Aldin. Mm-mm. Oke, Ya Ibu. Kemudian oke ketika oke Kak. saya bertanya dari angka 1 sampai 10, Ibu menjawab 9. Alasannya tadi yang 9 apa gitu kan, harusnya ditambahkan juga Ibu, sisanya itu alasan apa. Kalau 9 Mm-mm. satunya ini kenapa? Kayak gitu Ibu. Apakah Gimana satunya Kak? karena Maaf terputus. nantinya keberuntungan mungkin, atau saya serahkan kepada Allah, mungkin kayak gitu. Oh, jadi skala 1 sampai 9 saya berada di angka 9. Terus Oke, oke. kemudian alasannya, buktinya kenapa. Lalu gimana Kak cara nyampaikan yang ke angka 10-nya itu? Iya, Karena, mm, jadi tadi kan saya bertanya dari angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu di angka yang keberapa seperti itu kan? Ibu menjawab angka yang ke-9. Tadi kayaknya ya, sudah disampaikan 9-nya karena apa gitu, karena itu menurut saya itu nanggung, jadi angka sisanya itu disampaikan juga. 9-nya karena apa, terus satunya ini saya mungkin serahkan kepada Allah atau apa, mungkin keberuntungan atau apa, jadi tergantung Ibu nanti jawabannya seperti apa. Jadi biar oh, biar pas gitu Bu, kayak nanggung kesannya. oke. Kemudian ketika Ibu nge-mention pengalaman, misalnya pengabdian masyarakat, itu di-mention juga tahunnya tahun berapa. Gunanya agar interviewers tahu itu pengalaman yang terbaru atau tidak, seperti itu Ibu. Kemudian Hmm, baik.
Oke, kemudian ketika ada pertanyaan dari Mas Alfian terkait penelitian dari Mbak Elsa juga, penelitiannya Bu. Ibu, jawabannya Ibu udah benar menurut saya tadi. Karena yang pas di sesi diskusi kalau nggak salah ya, tadi kan bilang kalau namun demikian sekarang sekarang sedang melakukan penelitian gitu kan ya Bu, tadi kan yang ketika bertanya ke Mas Alfian, boleh nggak Mas misal saya menjawab saya sekarang saya masih proses penelitian itu nggak apa-apa disampaikan kalau nggak salah seperti itu kan ke Mas Alfian tadi. Hmm. Nah, Ibu mungkin bisa ditambahkan juga selain dari sekarang Ibu sedang melakukan penelitian, tambahkan juga kepada interviewers bahwa ketika studi nanti saya tetap juga akan berkomitmen memperbanyak penelitian dan perbanyak publikasi ilmiah seperti itu Ibu. Jadi Oh, pasnya Ibu kan kurang mungkin penelitiannya, iya. sekarang sedang penelitian, nanti future-nya tetap memperbanyak penelitian dan publikasi. Jadi itu mendukung argumen Ibu nantinya. Baik, Kak Aldin. Ya, jadi nantinya juga akan berkomitmen untuk memperbanyak penelitian, gitu Dan ya, Kak ya. memperbanyak publikasi ilmiah seperti itu. Oh, memperbanyak publikasi ilmiah. Oke, baik, baik, Oke. Kak. Kalau dari saya hanya itu, Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ya, Alfian atau ke moderator, terima monggo. kasih banyak, Kak Aldin. Ya, kita ke moderator saja ya. Silakan Kak Alicia. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung sesi acara Mastering LPDP Interview atau mock-up wawancara beasiswa LPDP malam ini. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.26, sudah lewat dari waktu yang telah ditentukan, dan beberapa pertanyaan juga tadi sudah dijawab oleh Kak Alfian. Terima kasih banyak untuk para mentor, Kak Alfian, Kak Ilsa, dan Kak Aldin atas masukan dan arahannya yang luar biasa malam ini. Semoga seluruh insight yang diberikan bisa menjadi bekal berharga untuk teman-teman semua dalam menghadapi wawancara LPDP yang sesungguhnya nanti. Dan terima kasih juga kepada Ibu Arum selaku Minti malam ini. Sukses selalu Ibu. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif. Tetap semangat, tetap belajar, jangan lupa berdoa, dan terus percaya bahwa usaha kita hari ini akan membuahkan hasil terbaiknya di masa depan. Aku, Alicia Efrianda, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, para mentor. Terima kasih, Bu. Semangat, Ibu. Semoga lancar. Ya, ya, terima kasih. Bismillah. Terima kasih. Pamit ya, Kak.